A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah begitu banyak melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Nikmat yang paling besar dikasih Allah kepada kita semua adalah nikmat kesehatan dan nikmat keimanan. Seandainya kita mempunyai kesehatan tapi Allah tidak memberi kita nikmat keimanan, maka tidak akan sampailah kita di masjid bersama-sama ini. Walaupun sebaliknya, seandainya Allah magi awak nikmat keimanan tapi indah diagih di Allah wa nikmat kesehatan lo, indah mungkin awak bisa berkumpul bersama-sama musikal. Maka dari itu wajib kita mensyukuri nikmat Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat bersangkaikan dengan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitilkan Habibullah, Farid Panji Mekah wal Madinah, intan berlian di dalam surga, yakninya Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah memperjuangkan agama Islam di atas muka bumi ini. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang telah dapat hadir pada malam hari kini ko, yang sama-sama kita hormati ungku-ungku, Nini Mama, Imam Khatib Bilal Maulana, dan seluruh saya hormati ibu-ibu, bapa-bapa, umumnya kaum muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah. Tidak mempanjangkan kata mukadimah, ibu-ibu ambo, apa-apa ambo, yakin tak bisa kau awak ke maningga. Mama ambo yakin tak bisa kau awak ke maningga. Apa-apa ambo yakin, karena setiap nambah nyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mati ko nak sanang roh mama ambo, papa ambo. La pernah mama merasa mati. Allo ne mak, niyo mak merasa mati. Niyo mak merasa mati. Allo tibo le mae kari pangan mae. Mati ko pasti tibo mama papa ambo. Indah bisa ke ditunda-tunda mati ko rumah. Mengicau ke malaikat, oi malaikat, tundalah kematian ambo lo, tambahlah mu ambo gak seminggu ke lo. Lado ambo masa, lado kini sarang maha. Labih lado ambo ada aro, ko cabi ang ambo cabi lah. Bisa made tu mak? Ndak bisa. Ma bisa malaikat dia go. Oi malaikat, tunggulah sebantale lo. Kalau engkau tunggu sebantale cagi ambo, engkau jual lah dombo, ambo lagi engkau separuh. Lihat mah malaikat kemudian tu mak, ndak bisa. Kalau lah tibo aja mak, kini malaikat sebenarnya kini. Kau sedang ke sawah mak meninggal, sinan wajar wak. Kau sedang memilih lado wak meninggal, sinan wajar wak. Kau sedang membaca wak di sawah meninggal, sinan wajar wak. Karena meninggal kau dah tentu arwah mama bapak ambo. Ketika awak meninggal nanti, anak awak takutkan. Mama ambo, ketika awak meninggal pas sakaratul maut nanti, apa nan awak takutkan? Ajak kubur. Kalau ajak kubur itulah sudah meninggal, mana? Pasti takut ya tu. Tapi pas kau meninggal kau, apa nan awak takutkan nan hilang dalam diri awak? Iman. Kalau sedang idik ko mama ambo, papa ambo, ya punya iman lo. Ya beriman ke Allah, ya beriman ke Nabi,
ia beriman kepada malaikat. Pas awak sakaratul maut, ndak tentu ya awak tu. Antah lapih iman kau dari awak, antah tetap dari awak. Itu nan awak takik kemak. Jawab bombo gai, tuangku lah nyo, ulama gadang lah nyo. Kalau pas sakaratul maut tu nan ditunjuk takian tangga iman kemati. Itu nama takian mak. Kalau lah iman nan tangga pas kemati, indah adoge calon awak ke masuk surga nak dorong. Nanti yang awak masuk surga kau iman bana ko mak, kunci surga bana ko iman. Walaupun saketik biji zarah iman di dalam doa, banyak nawa babi dosa iko kesalahan di atas dunia dicuci dosa waktu di neraka lo. Ujung-ujungnya masuk surga je mak. Walaupun lamu wak di dalam neraka lo. Tapi kalau iman dak ada sang ini Allah je dalam diri awak, dak ada istilah awak masuk surga mak. Langsung berdamping masuk neraka. Ndak takut itu mana? Takut awak kalau iman wak katangga. Ada 3 mak. Ketika kemati tangga imannya mak. Ni mama bawa bersambian. Papa gay ni bawa sambian. Yang pertama yaitu orang yang lari dari ulama. Orang yang jauh dari ulama, nan biasanya nyo dakik je ulama. Kalau lama cari ulama ko senang hati. Kalau lama cari pakih ko senang hati. Anan kini jajuk minyak mencari ulama tu. Sakit hatinya mencari angku tu. Itu namanya lari dari ulama tu mama. Indah amat sang ini Allah yang berakir-rakir jongku tu. Ketika angku mana yang bagi nasihat, kemudian awak lakukan kini ke mama. Dan pengajian awak lakukan sekali seminggu kini ko. Anan ini tak tiba-tiba tu. Itu lari dari ulama tu mama. Jauh dari ulama. Itu salah satunya iman tangga kemati mak. Yang kedua itu papa ambo, mama ambo. Doraku ka guru. Guru nama sampai kaji kawako, dak guru bagi gewang nama. Papa ambo surahnya, cie huruf je dia jande orang, walaupun nyo indak orang alim bana, tapi nyo majan awak, itu tetap guru bagi awak mak. Kalau awak lah doraku ka guru, tangga iman kemati mak. Contohnya itu, sudah awak dapat kaji dari guru ko, sudah awak dapat kaji dari ko. Anak awak ke guru ko nang kaji itu tidak pernah awak apa dah melawan nak kamu tu sampai dengan kuku melawan dalam hati itu pasti ada melawan mak sampai dengan kuku iko hanya melawan sudah hanya ambil kaji dari kuku anak kuku di pagunjangnya di lakam tidak melawan namun itu mak melawan mak sudah awak terima ilmu darinya sudah awak pun ilmu darinya anak sudah tu di belakangnya inyo abu buruan lah, iko lah kecewa ke orang. Durako namanya tu mama. Ada mak kalau awak durako ke guru, salah satunya celema rasa kiwak sampi. Sampian dan keindahan nama. Sudah awak terima darinya ilmu, sudah awak terima iko darinya. Sudah tu inyo abu puan, durako awak kinyo, sampi rasa kiwak mak. Itu yang kedua tadi mak katangga iman kemati mak kalau awak lakukan. Nan ketiga ya mak, yaitu orang nan indah muah menerima nasihat mak. Di nasihatan di orang mak melawannya. Di nasihat orang, oh ini tidak boleh mau dekor ni, ani yang lah kau. Tidak ada orang mau dekor mak. Ada mak, salahnya, oh ini tidak boleh mau dekor roh, awak kau harus mau dekor, ani yang lah kau. Urus mana diri kau serang, ada nu kau tutur. Tidak ada mama yang kata mama. Hai. Kalau di siko merasa ndak ada orang mama. Nan ada tu di mama di kampung Ambo kecamatan. Di kampung Ambo yang ndak ada orang mak. Tapi kalau di Padang Lapai salah maaf mak bro. Kadang ada lo orang-orang muda itu mak dinasihati orang hanya melawan. Itu namanya orang nak mah menerima nasihat tu mama. Kalau orang nak ndak nak mah menerima nasihat ko mama tanda-tanda hatinya lah ketutui. Masuk suuk keluar kidal. Kalau masuk suuk keluar kidal lailah lumayan mama ambo. Lihat dua tersangkut sengini banyaknya di telinga. Tapi masuk suuk keluar suuk itu nak ci Allah mama. Itu periso di doa mama papa ambo. Seandainya kalau ada orang nak menasihati awak amal lawan wa rasanya indak terima ada apa periso di dua. Apa yang salah dalam diri awak kau. Karena orang menasihat itu pastikan nancak
Ndak ada orang menasihati kawinan buruk orang. Pasti kan nancak. Salah wak nan wak buat adi nasihati orang. Ndak boleh mendekor ni mendekor. Kalau oleh tarimo dalam hati berarti ancak hati wak tu mama. Tapi kalau Allah melawan wak, kalau Allah wak tagah lo wak ayat lo orang nak menasihati wak, terso hati wak mak. Kalau hati wak Allah tertutui, payah wak mak. Apona sianan menasihati awak, sianan mama pun awak menunjuk awak. Kalau hati wak Allah tertutui, indak kata tarimo dalam hati mak. Jadi mak itu nak apa yang boleh sampaikannya. Karena di dunia ke itu nak takiknya mak. Iman, tangga iman itu nak takiknya. Kalau ada iman, alhamdulillah aman mak. Tapi kalau lah iman nak tangga itu nak takikkan. Itu tiga tadi mak ya. Nan tangga iman ke mati itu orang nan jauh dari ulama, orang nak melawan ke guru, dan orang yang tidak mau menerima nasihat. Mudah-mudahan mak nan awak sarolah kon nan hadir di surau, mudah-mudahan pas awak sekatul mau nanti ada je iman dalam daduanya nama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu yang dapat ambo sampaikan. Kalau ada kata-kata ambo nan salah yang tidak ada pada tampiknya, maklumlah ambo baru-baru baraja nak ketek jolong kadang. Kalau ada ambo salah, ambo mohon maaf ya mak, apa ambo salahnya. Lihat maafkan ambo tu. Alhamdulillah. Perkenalkan diri lo baru mak. Perkenalkan aku yo donang adan tahu le mak ya. Perkenalkan nama ambo Fauzi Nanda Putra. Jagah dia orang gaya. Panggilan Fauzi jadi Puji jadi. Kalau bahasa bo mama ambo jambo bisa pakai Puji jadi yo. Pakai Puji kena Fauzi jadi yo. Ambo lon jadi tuanku le mak. Mudah-mudahan 2 tahun lem ambo ke tuanku nama. Doa-doa semua ya mak. Amin. Nan orang tua ambo namanya kalau nan polisi Nelvia. Kalau nan laki-laki nan biasa di bawah orang Pak Malin Aca. Nan biasa di bawah orang Pak apa? Sakan apa? Ada oleh mama ambo. Kalau suku ambo jamba, kalau status ambo ya lun ada oleh Rafa. Kalau ada nama nanya status ambo lun ada oleh. Tapi kalau ada nama nanya minantu, tunggu mau jadi tuanku lu. Itu gara-gara aja mama ambo. Lah pak. Sekian sedemikian, kalau ada ambo yang salah ambo mohon maaf. Ambo akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Pertama salam penghormatan kepada guru-guru kita, buya-buya kita, alhamdulillah hadir bersama. Buya guru kita, buya kali, buya imam, buya katib dan sadolahnya. Segala orang siap kita, semoga Allah telah beri kekuatan hendaknya dalam berbuat baik untuk umat dan jadi pahala insyaallah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya orang tua, nenek mama nang gadang bersahabat tuah dia jauh tinggi dia bagadang. Semoga Allah Ta'ala berikan pula pahala yang berlipat ganda segala kebaikan yang mereka lakukan daknya. Selanjutnya salam istimewa kepada bapak-bapak seluruhnya, indo ambo, tete ambo, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga walaupun sedikit apapun kebaikan yang pernah kita lakukan jangan sampai ditolak oleh Allah hendaknya. Semoga diterima di Allah Subhanahu wa taala walaupun seketik apapun. Baik barik bersedekah wa maeh lia muah cengkok kini 500 piah.
Kalau cukup kini mak kalau pitih ukuran yang ketek bara kini ke kira motif piah kalau balanjo kelepau walaupun kok ditukan kabang atau ke market pitih 100 mesti laku ya nak balanjo di market atau di bank 100 piah laku tapi kalau di kedai tidak laku itu di artinya walaupun tak kini kok bersedekah di Indo ambo pitih 500 rupiah kan sakete nah 500 isakahnya dinilai yo di Allah Ta'ala hendaknya sebagai pahala yang berlipat ganda hendaknya nah amin ya rabbal alamin. Baitu puluh sebaliknya ku ada kesalahan awak atau dosa sebesar apapun dosa yang kita lakukan tapi kalaulah bertamu dengan maghfirahnya Allah ndak ada dosa nang gadang lia muah dosa ko sapanuh bumi jo langit di zaman kini ko ndak ada wang na paling banyak dosa awak na paling banyak dosanya tapi balago dosa awak tu jo maghfirah Allah. Maghfirah Allah tu apa mak? Ampunan Tuhan. Kalau sakironyo dosa awak tu balago jo ampunan Tuhan mana gadang dosa pada ampunan gadang ampunan Allah. Jadi Bapak Ibu maka dari itu semoga Allah mengampuni kesalahan kita walaupun sebanyak buih di lautannya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu marilah kita untuk selalu memperbanyak syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ini waktu kita kembali bertamu di musaji kita kok musaji raya guguk dalam wirid pengajian. Alhamdulillah Bapak Ibu kalau mau cari aku mukonya lah langgan aja nampak ada mukonya iya tuan anda ada mek nam baru boleh wirid nawak di dalam ikoh jo uang wirid di luar ikoh jo uang bantu ikoh je nandatan ada risiko aja nah. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah walaupun awak lah tua-tua nam banyak tapi Allah telah beri kekuatan. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah berilah kami kesabaran. Sabar tu perlu Bapak Ibu. Kalau tidak sabar awak dalam kehidupan kau tidak bisa. Karena apa? Setiap kehidupan manusia kau pasti ada ujian. Semakin tinggi imannya manusia itu maka semakin tinggi ujian diberi di Allah Ta'ala. Orang yang paling tinggi ujian itulah para nabi, para rasul dan para nabi. Kalau ujian yang digiah ke nabi, ujian yang digiah ke rasul tak kata lo menerima Allah. Setelah itu orang yang imannya di bawah nabi, wali-wali Allah, para ulama, ya nah, semakin tinggi iman semakin tinggi ujian, semakin kurangnya iman semakin kurang ujian. Wasabit aqdamana, ya Allah tetapkanlah tumi kami di atas kebenaran. Minta ke Tuhan awak tetap di atas nambana taruh ini. Kalaulah rajin tu wirik sampai mati wirik ya, kecuali kalau sakit. Kalaulah rajin awak sembahyang ke surau sampai mati rajinnya sembahyang ke surau ni. Kalaulah baguru awak ke seorang ulama sampai mati baguru juga kayaknya. Kecuali kok nak salah ditunjuknya. Karena dulu kalau ulama tu naik lo tunjuknya. Dia do nyuku nyuha maliang. Tak ada nak. Jadi Bapak Ibu artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala bagaimana kebaikan yang Allah berikan kepada kita tetap hendaknya ditambah dari Allah Ta'ala. Agar tetap kebaikannya diberikan Allah kepada kita, maka kuncinya kebaikan tadi Bapak Ibu kita jadikan sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam buat habibina wa rasulina sayyidina maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca salawat tadi setiap hari 1000 kali ndak na bairama tak tadi ndak balap beluluru je baca dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ya Bapak Ibu ya, maka saatnya sakratul maut akan hadir ruh Sayyidina Maulana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sesuai kaji guru ya, datang ke pura kita ampe cahaya limo cahaya tak kalau kita kemati, cahaya yang terakhir itu cahaya Muhammad atau Nur Muhammad namanya. Di Bapak Ibu, salah satu amalannya agar Allah Ta'ala beri kepada kita peluang datang cahaya Muhammad itu kepada kita, atau yang Nur Muhammad itu kepada kita, salah satu wirid awak membaca salawat tadi setiap hari tidak kurang dari 1000 kali. Coba baca salawat dari sama ulama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia pelaku dosa besar, maka Allah akan beri kesempatan taubat kepada sebelum mati. Kalau seorang pelaku dosa besar, contoh berusaha besar kok, contoh membunuh orang, ya bazina, boleh minum tua, itu kan dosa besar namanya itu. Walaupun dia seorang pelaku dosa besar, kalau nyewiridkan salawat itu 1000 kali setiap hari, siang malam, Allah akan bukakan nanti di suatu waktu sebelum dia wafat, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ndak silahnya ndak langsung saja salawat itu membuatnya surga loh. Oh, salawat itu surga langsung, ndak. Allah Ta'ala buatlah sebuah permainan tuhnya. Apa tuh? Dengan berkah bersalawat tadi, satu saat Allah bukakan kabarnya pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengannya taubat tadi, maka seluruh dosanya habis. Kira-kira mama pernah ndak mak melakukan dosa sama sejak dulu sampai tadi sampai kini? Ndak agu ya ka bos kayaknya. Sajilah-jilah ko buku banyak dosa ko. Sajilah ko betul-betul buku saugo, ya betul kayaknya. Ya kalau dia cari apa je buku saugo salah kayaknya. InsyaAllah satu saat dosa akan diampuni Allah. Salah satu amal dan wiri itu Bapak Ibu membaca salawat tadi 1000 kali setiap hari siang malam. Baca tongku payah mana bagi-bagi sudah subuh 200 luhur 200 asar 200 sampai berkau 5 kali 200 1000 sehari semalam. Kalau kita wiridkan salawat tadi Bapak Ibu, walaupun dia pelaku dosa besar, satu saat Allah akan bukakan kepada pintu tobat. Pintu tobat apa yang Allah bukakan? Taubatan nasuha, tobat nasabana tobat, artinya dia tidak akan pernah mengulangi lagi dosa itu. Itu berkah orang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu apa yang dirimakumullah, bocah lihat setengah mama laga latih nampak lah dona enggak tasanda lah gona enggak takut cik mato nampak dia bola dona lah batawi cik mato ya nah lalu sudah tanam leh alah tanggal bara kini mak satu tanggal 1 kalau bulan Juli tanggal 1, kalau bulan Arabnya di tanggal 1 loh. Nah, kalau kita di kampung malam tanggal 1 besok hari 1 kini malamnya. Kalau pemerintah skala nasional patang 1 ini 1 ya tadi 1 pemerintah kini malamnya. Kalau dewa di kampung besok 1 kini malamnya. Jadi sama-sama 1 tanggal berapa? Tanggal 1 tiba di bulan Juli tanggal 1 loh. Berarti kalau ditong di besok 10 hari 1 akai sanayan berarti cukup 10. Jadi Bapak Ibu berarti sanayan tiba rayo ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir rahimakumullah, ada suatu hal yang harus kita bahas. Allah Ta'ala membuat atau Nabi Muhammad lah menyampaikan kepada kita dalam 1 tahun itu umat Nabi Muhammad digias 10 malam istimewa kali 3. 10 malam istimewa kali 3 berarti berapa malam sudah itu? 30 malam. Yang 10 malam istimewa 10 terakhir Ramadan.
Biasanya mama kalau 10 terakhir Ramadan tuh kalau musaji udah mulai langang, surau udah mulai langang. Termasuk ambo kalau di pesantren kalau 10 terakhir tuh nak pakih lebih pulang atau tinggal aja ke wanggek gaya nak pulang lain. Langang nyuki sembahyang di kampung, di pulang kampung tuh kan. Jadi yang pertama itu adalah 10 terakhir Ramadan. Dan 10 terakhir Ramadan itu Bapak Ibu dihiasi dengan suatu malam yang istimewa, atau dikomandoi di satu malam yang istimewa. Apa nama malamnya? Malam Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Nah, aku gini bulan Zulhijjah awak pas bana malam pertama gini. 10 malam pertama Zulhijjah itu Bapak Ibu dihitung di tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, di hari na-10 aku adalah satu malam yang sangat istimewa. Kalau tiba Ramadan namanya malam Qadar. Kalau tiba di hari 10 hari Zulhijjah, apa malam yang sangat istimewa? Malam hari Arafah. Sampai hari Arafah terbenam matahari di sore. Nah, itu beda. Kalau hari Arafah itu 24 jam. Kalau malam Qadar 12 jamnya. Malamnya mulai di Mugari sampai subuh lebih kurang 12 jam. Lebih kurang. Tapi kalau malam Arafah sampai siangnya 24 jam, mulai dari sore 8 Zulhijjah sampai sore 9 Zulhijjah. Itu hari yang sangat istimewa. Nah, yang ketiga Bapak Ibu 10 malam pertama bulan Muharram. Dan 10 malam pertama di bulan Muharram Allah juga beri satu malam yang istimewa. Malam apa tuh Mak? Malam hari Asyura, bertepatan pada 10 Muharram. Nah, ini Bapak Ibu kini wak bahaslah mungkin barangkali kajian-kajian terkait dengan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Dah Bapak Ibu yang hadir, kelebihan kata Nabi Bapak Ibu di 10 malam pertama Zulhijjah. Pertama awak pakai ayat Allah dalam Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf' wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lizi hijr. Nah, lah terus. Shadaqallah maulana azim. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashr, demi 10 malam. Allah Ta'ala bersumpah dalam Quran demi 10 malam. Kalau kata sumpah itu Bapak Ibu, kalau dalam kajian kan suatu kata yang luar biasa. Sumpah yubana, sumpah dua sumpah yubana apa sumpahan bagai. Nah, tapi jangan menyumpahi. Dulu kadang orang kau menyumpah karena juga disumpah aja orang kau sumpah karapai nama deh. Pajak kelera segala macam lah sabunya. Itu lain lo mana itu. Kalau dalam kajian Bapak sumpah demi Allah itu lebih luar biasa sekali, lebih baik sekali hukumnya. Kini Allah bersumpah dengan makhluknya demi 10 malam. Para ulama tafsir melalui hadis-hadis Rasulullah menafsirkan 10 malam ini adalah 10 malam Zulhijjah. Walaupun ada ulama yang menafsirkan 10 malam terakhir Ramadan, tapi aksaruhum, kebanyakan para ulama menafsirkan yang 10 malam itu 10 malam pertama Zulhijjah. Kita hubungkan dengan hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hazihil ayyam. Tiada daripada hari-hari yang mana amal kebaikan atau amal soleh lebih dicintai oleh Allah, kata Nabi, kebanding daripada hari-hari ini. Nabi mengecek pada waktu itu kejadiannya pada 10 Zulhijjah yang pertama. Jadi yang dimaksud 10 Zulhijjah yang pertama dalam hadis itu, kata Nabi, tiada hari-hari
yang mana amal kebaikan yang lebih Allah cintai dibandingkan daripada hari nan 10 kau. Artinya Bapak Ibu, Nabi mengatakan kebaikan awakku sadonya dikasihi di Allah Ta'ala. Namun kalaulah datang 10 Zulhijjah, amal saleh awak lebih dicintai di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Bapak Ibu, pahala kebaikan awak lebih digandakan di Allah Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, kebiasaan salafus saleh, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, kalau masuk 10 malam pertama Zulhijjah itu Bapak Ibu, yang pertamanya melakukan ada puasa siang, puasa malam. Puasa siang, puasa, kalau puasa siang tahu mak? Tidak makan siang, mulai dari subuh sampai maghrib. Ada lo puasa malam. Apa puasa malam? Mempuasuan lalu, ndak lalu nyu 10 malam tuh. Kira-kira Bapak Ibu kini start malam pertama sampai malam terakhir kita ndak lalu bagati. Lalu dia lihat siang mengganti lalu malam. Jadi tiba di rumah beko mama papa ndak bantah ndak selimut dicari tu. Ina awak pai kayi bau dua awak bersuci awak sampai sakalakonya di kambang sajadah beko sunat tiba di rumah. Zikir lawa apa-apa zikir yang kau baca Quran atau selawat sampai subuh. Sudah subuh nak boleh langsung lalu, tunggu matahari tabi dulu, lah tabi matahari sumbayang duha dulu baru lalu. Lenteng kan teman? Ayo payahmu deh kalau tak kaitun. Kok tak kaitun kok payah dia mak bagiah diskon. Kok awak dewa sama awak wiri kok mak. Kok jurang bawa wiri mungkin ada diskon dah. Ada diskon deh. Harga market supermarket. Kalau pai ke supermarket kalau tak tulis harga itu nya mudenya. Dek kan awak le sama awak mak lindak jurang bana. Maka harga dikurangan. Tibo mak di rumah beko kajan lalu sebentar. Ayolah, lalu lah dulu. Tapi beko jago balik capek. Jangan sampai nak jago lah. Agak miram besok pagi rumah mak. Onde mak nawiri malam ko ada kek tonggak nang di tengah ko ada jago pagi aja. Aku contoh ko nyama usuh lah mak. Nah, jagonya mak kalau umpamanya mak bisa jago jam 2 rencak. Ndun takau jam 2 lah. Jam 3 ba alai. Salambek lambeknya pukul yampe tu salambek lambek. Kalau awak sama awak mengaji tu mak ndak jurang benar tu. Jadi kok ndak takau dek kita mama kok kajago ke samalamnya. Boleh kadang awak pagilah latihan. Tak apa-apa patah mambah pala duyan ke pagi dah sejak siang tadi. Tah ke sawah anta menakik ketah ke tadi. Antanya bi umpuk kabau ke 10 kawang tadi kan. Banyak kada joki banget. Tu pada latihan. Bau kawan jo kamu saji pewiri. Dia tu dek cinta ilmu, cinta guru. Lalu lawak selayang sabalum subuh masuk artinya sempat awak salat tahajud, sempat awak zikir, sempat awak istighfar paling kurang sempat agak 100 kali sabalum subuh masuk. Cuman untuk besok malam di konsep mana agak capek temak. Di boy istirahat siang kau selalu luhue karena beko malam agak capek ya goste. Lah jadi Bapak Ibu, kebiasaan ulama salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu kalau datang 10 malam pertama Zulhijjah tu inyo menjauhkan dirinya dari kasur, dari bantal, di tempat tidur. Dijauhnya diri ya. Baitun banannya menjaga keistimewaan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Karena Bapak Ibu, Allah Ta'ala lah menyampaikan, Rasulullah lah mengatakan amalan yang sangat Allah cintai. Artinya Bapak Ibu 2 rakaat saja kita melakukan tahajud beko malam, pahalanya di luar malam na 10 aku mengimbangi 100 rakaat atau bahkan lebih. Betumbana keistimewaan malam nan 10 ko. Nah semakin tambah ke 10 saking kadang pahala hari kedua lebih kadang pahala dipotong. Hari ketiga lebih kadang depo 1-2. Begitulah hari nang ke 9 paling kadang pahalanya dibandingkan salapan malam yang pertama.
pertama sampai malam terakhir, malam nan ke-10. 2 rakaat saja kita melakukan tahajud di malam nan 10 aku Bapak Ibu, pahalanya di luar malam 10 aku bisa 100 kali lipat atau lebih kalau dibandingkan di luar malam nan 10. Nah, di Bapak Ibu yang hadir, nian di nian mata kantuk-kantuk nama tu di nian. Kapan perlu di dunia jam mikirin baca ronyo bisa wak jago nanti malam. Itu yang pertama kata Rasulullah, amal soleh yang sangat dicintai, yakni 10 Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah, tidak juga kah jihad di jalan Allah ya Rasul? Dikanyo de sahabat, kalau dibandingan ibadah nan 10 malam ko ibadahnya puasa siang tahajud malam zikir lain dibandingkan berjihad di jalan Allah, pai parang melawan orang kafir sampai mati syahid, gitu kita pai parang awak di jalan Allah, mengorbankan harta wa tenaga wa wala jihad fisabilillah. Bahkan dengan jihad fisabilillah pun kata Nabi lebih gadang pahalanya beribadah di 10 malam pertama Zulhijjah. Pai parang awak melawan orang kafir, kalau kini kan tak ada pai parang lah itu. Kini anamu itu dunia serang aman lah gitu ya, lain ada parang taka dulu. Kalau cile orang Islam tuh kini kekuatannya tidak seperti orang Islam dahulu. Kalau Islam dahulu memegang kekuasaan dunia, tapi 100 tahun terakhir Islam telah runtuh kekuasaan, tidak lagi memegang kekuasaan. Nah, jadi Bapak Ibu, dibandingan jo pahalo orang berjihad di jalan Allah, parang melawan orang kafir, tetap lebih gadang pahalonyo di 10 malam pertama Zulhijjah. Kecuali inyo pai parang ke Nabi tu tak balik pulang le dong, baru gadang pahala ya. Am kasih itu. Pai inyo parang, orang pulang ke rumah Nabi ini, inyo nak pulang loh. Mengalam parang tu? Mati syahid. Kalau mati syahidnya baru gadang pahala ya. Baitun bana lah Bapak Ibu, kegadangan pahala di 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Ba mama, besok beko kali jana makan sahur? Insyaallah ya. Nggak ku awak sibuk sangat ku kalau 10 hari aku surat kau doa deh. Aku magaga. Kerja banyak segala macam. Kadang-kadang awak aku kan minta diskon, minta kurang gitu tadi. Lah 10 hari minta kurang yo rule. Kalau sakironya mama, sakironya papa kok ado yang ndak taluk 10 hari. Ini umpamanya ya. Dengan keadaannya, alasannya apa terserahlah, maka paling kurang Bapak Ibu ambillah 3 hari terakhir, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Oh baca itu tuanku, tanggal 9 awal orang larayo di Mekah kan larayo bakal jadi Bapak Ibu yang hadir iko artinya dewa Bapak Ibu, selama dalam kajiannya masalah khilafiyah dan tidak ada dalil yang jelas untuk membantah, maka tidak ada persoalan. Kecuali ada dalil yang jelas membantah. Contoh, awak hisab kamisiah yo besok sehari bulan, kebetulan malam tadi hari tagang pas bugari bulan mencogok nampak loh di awak, itu dalilnya sahih nama itu. Itu jadi masalah bulan nampak masalah leko. Jadi kan tidak dulu kabar bulan nampak petang lemah. Ai kalam lo petangnya nak. Jadi artinya tidak ada informasi segala macam, maka tetap kita pakai sebagaimana biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir, artinya pom selama itu masalah khilafiyah tidak ada persoalan. Ya, nyonya ndak foto yang jadi masalah tuh sia orang ndak satu sama sekali ya nak. Jadi persoalan khilafiyah itu Bapak Ibu bukan hanya sekarang, sajak dulu lah tadi ya. Kini Muhammadiyah pemerintah beda mah. Ndak khilafiyah. Muhammadiyah sehari bulannya Kamis. Iya Kamis. Kami Salapan, Jumat, hari Sabtu Muhammadiyah rayonya, Idul Adhanya 9 Juli. Sedangkan pemerintah hari Minggu akan pemerintah bergabung dengan NU. Muhammadiyah cek lo gasikan yang keduanya itu. Banyak orang ahli hebat berselisih aja mereka. Jadi masalah perbedaan awal bulan yaitu selama tidak ada dalil yang kuat untuk membantah, itu no problem. No problem kok tahu doang. Tidak ada masalah.
Tidak ada masalah, tidak babar. Kecuali beko kalau ada dalil yang kuat membantah. Oh di Makkah, pailo lah ke Makkah dulu. Ya nah, kini waktu beda mah. Kini waktu maghrib, waktu kini kalau maghrib ala sangat sabale. Di Makkah mungkin baru masuk maghrib baru mah. Kurang sampai jam, karena awak beda di Makkah sampai jam. Awal aja tadi sudah misa, hanya baru kamu gari baru Makkah mah. Allah barazan mugari baru mah. Kau ikutnya mau gari Makkah. Tidak mungkin loh. Nah, jadi kenapa di Makkah itu bulan lebih dulu timbul daripada di Indonesia? Karena Makkah itu bagian barat. Bulan itu Bapak Ibu, matahari ma dulu tabanam bagian barat baru timur. Ma yang dulu matahari tabanam bagian barat baru timur. Dulu timur. Mana dulu malam di Rian Jaya baru di Padang? Dulu Rian Jaya 2 jam dulunya tuh. Lah katiko di Rian Jaya matahari tabanam, bulan tuh dia ufuk 1 derajat baru. Katiko tabanam matahari beko di Padang atau di Aceh bisa jadi 2 ufuk, 2 derajat dia ufuk. Karenanya lagak malam, lagak tekis lain. Tiba di Makkah lebih barik lagi sampai jam kironya lah 5 dia ufuk, 5 derajat atau 4 derajat. Maka nampak hari 7. Di awak tadi sanjo maghrib bulan tak nampak di Padang, tiba di Makkah kurangan sampai jam, bulan tu agak ketinggian sampai jam jalan, sampai jam tu tinggi jaraknya tu Bu. Makanya kini tak nampak di Padang, malam 7 jarak sampai jam nampak di Makkah. Seperti itulah kira-kira. Karena bulannya lebih kemudian, malam lebih dulu sih kau. Jadi kalau malam lebih dulu tu matahari ju bulan tu beriang-riang. Enggak ada ke jarak. Katiko lampe jam teci, jalan bulan kau agak lambe, agak tinggal bulan pada matahari. Matahari letak banam, bulan agak tinggi. Oh nampak di orang Makkah bulan. Di orang Indonesia tak nampak. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah persoalan masalah itu. Dulu ada sahabat katanya kepada Ibnu Abbas Ibnu Umar kami menampak bulan hari itu ya. Samantara bulan nampak tu agak ketinggian. Sama tak tadi Pak. Saya ada nampak bulan dari maghrib. Kan enggak tinggi dah. Nah, kan tu hari tarang tadi Malam tadi tidak ada bulan nampak dah. Nah, malam petang maghrib ada bulan nampak loh. Hari Jumat, hari Kamis sore. Nah, kece urang nampak ko bulan ko lah 3 malam. Urang nampak tu. Kece na setengah ndak ko lah 2 malam ko mah. Nah, persoalan itu juga sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Kata Rasulullah, Allah memanjangkan bulan itu agar mudah dilihat olehmu. Maka lakukanlah ibadahmu saat bulan nampak olehmu. Memang nampaknya dia awak tadi baru kebetulan cocok je bilang kami siawa, nah malam petang bulan nampak dia awak. Apakah awak malam petang manili atau indak? Nanjale konsep sama ndak nampak. Baik sangajo maniliak malam petang, baik indak maniliak awak nanjale sama ndak nampak dan ndak lo dapat berita. Jadi maka demikian lakukanlah mulailah ibadah kamu atau puasa kamu atau rayo kamu sesuai bulan yang nampak. Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Jadi tidak ada persoalan ya. Kadang-kadang kan awak mikir uang lah rayo nyol ni rayo leket tu kan. Lamona gomah. Jadi Bapak Ibu tidak ada persoalan masalah itu. Lanjut Bapak Ibu yang hadir rahimakumullah. Jadi kita kaji balik semakin akhir puasa awak atau ibadah awak semakin hari 1, hari 2, hari 3 maka pahala tambah gadang. Kalau mak-mak apa-apa sakironya ndak mampu atau ndak taluk de banyak urusan banyak karajo ndak taluk puasa 9 hari, nyo puasa 9 harinya. Ndak 10 hari dah. Sebab di hari ke-10 hari nahar tidak boleh berpuasa. Tu melaki semayang mangat aku namanya imsak. Kadang wak kampung ke sama kan puasa puasa lu melaki semayang. Bahasa di kampung puasa, tapi makna puasa nan mukasih manahan. Makanya donik niat gitu loh. Jadi mulai dari subuh pas tanggal 10 itu sampai awak sudah sembahyang Id, sampai sudah berkhutbah khatib sunat awak manahan. Sunat hukumnya mak awak malam mugari tak kalau ndak makan dek badan latiah tu pagi pahui lah menciuk-ciuk tungkung kunang cik matu kau badan kasuwa ke semua kayu betul tu kunyang kecik tuang kuah bertahan nih apa ini kasuwa ke pulau paniang amak kajalan sih begitu kanu kunya sun ya karena paniang lo
Tu. Kalau tiba wak di gua aku kodo semiadai bataku kanonyo semiadai mako buliah makan dulu. Ko sakiro nyelita sangai buya ke. Madai ko ila ko sabaleh lo ndak lati lalu huwe itu ndak telo le. Kalau sakira kan dos semiadai disaji kana. Ko ado nama satu namanya ke semiadai itu namanya artinya Bapak Ibu kok kamakan wak dulu yang kaja makala sontanya gak dusuk gak 3 sendok gitu ya. Ditakna pawi mau contoh ya. Itu ndak ada masalah. Awaklah mengikuti yang pertama untuk sunnah seperti itulah. Jadi Bapak Ibu yang hadirin rahimakumullah, itulah gambaran soal waktu. Selanjutnya Bapak Ibu yang hadirin rahimakumullah, ba'dul ulama mengatakan ada di antara kelebihan dan keistimewaan dan berkah-berkah yang dapat dia orang yang menjaga 10 malam yang 10 hari yang pertama. Nyo berpuasa 9 hari yang pertama dan nyo tambah ibadah-ibadah termasuk tahajud, baca Quran dan segala macamnya. Nah, pertama Allah Ta'ala tambah keberkahan dalam umurnya. Umurnya berkah. Berkah umur kok penting Bapak Ibu. Ada orang dibilang umurnya mungkin 100 tahun. Kok digantang dibilang dituang ibadah ndak lebih pada 10 tahun dah. 1 tahun umurnya kok dibilang digantang ditimbang ditong bara ibadah ndak labiah nanta pakai atau ndak labiah nanta bawa sari paru 10 tahun barat koreto 90 tahun. Ada orang umurnya 40 tahun ya tapi dibilang dituang ibadah Bapak Ibu labiah pada orang umur yang 400 tahun. Kira mana rencak? Ada orang umurnya 100 tahun dalam 100 tahun dibilang ibadah itu ada malaikat ndak lebih per 10 tahun dah pakai dah. Nah 90 tahun lain mengatur untuk duya aja. Ada orang 40 tahun meninggal, 60 tahun wafat kayak Rasulullah lah. Rasulullah tuh umurnya kalau hitungan Januari Februari 60 tahun, kalau hitung Muharram Sapa baru 63 tahun. Jadi kalau gitu apa awak kan makai Januari Februari. Kalau Allah 60 umurnya apa itulah sama jumi Nabi itu. Nyo satiok 20 tahun dibilang Hijriah, bergeser 1 tahun dibilang Masehi itu. Berarti kalau di tahun Masehi 20 tahun, di Hijriahnya 21 tahun. Di 60 itu 3 kali 20, berarti sama dengan kalau 60 di Masehi, berarti di Hijriah 63. Jadi kalau ibu bapak kalau 60 umurnya kini, berarti tiba di Nabi lah sama 63 di Hijriah. Lah meninggal awak umur 60 lah ndak perlu lama-lama naik dik lah pak, lama-lama naik dik sesolo orang kadangnya duit je pak kau lihat aja awak lah awak nak pusakoi keturun main mana kepadang kena kena nak mati jadi pencekik sangat duit je le piti sangat pilih je mati lah wah capek. Aduh lo kadang-kadang kan atau anak nak kurang ajar bagai entahlah pihak kan 60 tahun umurnya pak kau dibilang dituang ibadahnya lebih dari orang berumur 1000 tahun. Coba bayangkan, dialah umurnya tidak terlalu panjang, anggaplah 60 tahun. Kalau 60 tahun pak kalau wafat masih taguk-taguk pak lebih 60 nak 70 lah taguk lo pada pak mati le mah 60 tahun sadang aku warna uang dia awak sang lasuan na uang uang mati. Kalau tunggu lah bosan dia awak lo ada do kenangan do lah bosan lah umur 80 awal apa nih awal mabia dua mati le ala bosan aja wa tapi orang sadang karago orang sadang kangen orang sadang teragaya umur 60 hak mati sadang tago awak sadang paguno di orang awak sadang manfaat di orang mati di mati awak tu kehilangan uang kasueh indah kehilangan baban uang mati loh siano mati kehilangan baban uang tu lain lo itu basabu indah alhamdulillah tapi orang merasa kehilang baban de ndaba aban apa tu mati ada orangnya de kok mati napa tu ndaba ale mati le de patu sampai tahun sakit terletak je kan tu mau contoh kayak kau ndak ada apa ibu kok namudo nak kadang ada sakit ni tapi jadi masuk kalau tipa itu ndak dimasuk nak kalau mati dulu seketik itu artinya bapak ibu aku nak perlu dia walaupun umurnya awak pendek tapi ibadahnya dibilang panjang. Makanya ada Nabi majakan doa, ya Allah ya Tuhan, kalau kuburku lebih baik daripada duniaku, maka segerakanlah ku bertemu dengan ajalku.
bila duniaku lebih baik daripada kuburku, artinya hidupnya bertambah, umurnya bertambah, amalnya bertambah, rakitnya ke Tuhan, bertambah panjang umurnya, bertambah rakitnya ke Tuhan, maka panjangkanlah umurku. Ditalo mama mendoa itu tuh, ya Allah, kalau kuburku lebih baik daripada duniaku, amanah itu kok bertambah umur, bertambah usia, ndak ridha Allah, ndak bertambah, tapi nambah tambah murka Allah. Umur bertambah, nambah tambah dosa. Umur bertambah, nambah tambah maksiat. Umur nambah tambah, bertambah jauh dari Tuhan. Umur bertambah, tambah murka Allah kapura. Berarti lebih ancak awak mati cepet. Piko sakironyo umur awak bertambah, ibadah bertambah. Umur bertambah, salih bertambah. Umur bertambah, redha Allah bertambah. Umur bertambah, iman bertambah, nabaa umur panjang. Ima kau doa, kau sakironyo kuburku lebih baik daripada duniaku, segerakanlah aku bertemu dengan ajalku. Kalau sakironyo duniaku lebih baik, maka panjangkanlah umurku dalam taat ya Allah. Ditelo mama doa itu teh. Kok muka buih, kok aku mati sebagi ye, kadi ala ye, kau mati je mah. Allah nak kamu usuhan mana teh. Ah, jadi bapak ibu coba cela doa tadi bahasa awaknya mana usah bersadap. Ya Allah, kalau kuburku lebih baik daripada duniaku, hati lebih ancaknya masuk kubur daripada dunia, hati sanangnya di kubur, kayak itu kayak gitu kuburnya rancak, tawa, lapang, sajuk, dingin gitu ndak angin, ndak sampi, ndak azam, ndak padiah, ndak sakit, tapi nana tawa, lapang. Kalau kuburku lebih baik daripada duniaku, segerakanlah aku bertemu dengan kematian. Coba lemak ya, coba lemak bahasa awak disabui pak payah lah cuma pak ndak bahasa Arab gitu ya. Coba sabui lemak, ya Allah, kalau kuburku lebih baik daripada duniaku, segerakan aku bertemu dengan ajalku. Coba lemak ndak bagarah ke boleh mau serius makaji bahasa sabui itu mah aja bagarah loh ke sekali lemak coba sabui, ya Allah, kalau kuburku lebih baik daripada duniaku, segerakan aku bertemu dengan ajalku. Sabui mah ndak ya talok anak kedua le, ya Allah, kalau duniaku lebih baik ya Allah daripada kuburku, maka panjangkanlah umurku dalam taat. Cocok ya Allah, kalau duniaku lebih baik dari kuburku, artinya tambah umur tambah taat dalam taat, maka panjangkanlah umurku dalam taat ya Allah. Cocok bu 5 kali setahun bersabri itu nan tadi toh yo panjangkan umurku salko aman saja sama salia lain bahasa buit dia cuma nak capek mati nak sabui dah. Berarti bapak ibu, kalau babeda dia awak memilih hidup je mati, tutan wado cinta dunia dia tiada. Nyurang kalau cinta dunia tu habis dia tiada, mati dia sok lagi nak apa? Oh mah lu sudah anak ketek kerajo bangkale, kan banyak orang nak menyelesaikan mah. Ndak awaknya ke dunia kan loh. Tu menteri menpan mati tadi tu siang tadi suruh Jumat menteri peraturan negara, tapi legat tu setelah 60 ampe muai kan 67 atau 6 alah di bapak ibu yang hadir rahimakumullah, jangan awak jadikan dunia aku rusuh awak nyo bapak ibu mangko ulang ko cameh mati kini, cameh mati besok pagi, nyo menjadikan dunia aku kerusuhannya. Jali bertujuan na alun suang jauh minan tule, atau anak ketek-ketek, atau rumah tabangkalai, atau sawah lawe caliat pitih banyak, pokoknya lah bapak ibu lun siapnya mati malam kini atau besok pagi. Orang yang seperti itu sebenarnya yang membuatnya takut mati capek itu karena dia mencintai dunia walaupun dia tidak ungkapkan, sebenarnya karakternya cinta dunia. Ni bapak ibu dia awak sama dewaknya, oh mau hidup 60 tahun le jadi, sampai 10 tahun le jadi, besok pagi mati jadi, malam kini jadi, sama dewaknya. Tak itu perasaan awak, lihat itu perasaan mak. Alah tua lu nya tak itu perasaan lah, yulah kasasik mati so mak. Kok namina mudo, kok tersuah kami stenawana le, kok lah gae alunya tukar perasaan lah, kasasik mati masuk tu mah. Mak lina ba ada mak mati ya mak 40 tahun lai atau 10 tahun lai atau 4 tahun lai atau besok pagi atau kini malam lina ba
Beda aja Rasul itu taruh cinta dunia tuh. Ah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah bosan duit ya. Ndak tak kau tak aku duit lo Tuhan, matilah nangkai lo kau kayak itu ya. Tu namanya putih asuh dari Allah. Kalau itu nama sabui mak, itu amak berpotensi mati tak kaki ungku tadi. Anak tadi akan tangga iman ke mati. Salah satunya cile tambahnya membuat iman tangga ke mati orang yang hidupnya putih asa. Dia Tuhan, contoh putih asa ya Allah ya Tuhan, tak tak kau dan tak kau ini lo Tuhan, elah mati dari capek Tuhan. Awak doa tadi meminta mati itu bukan tak tak kau duit, tapi awak takuyan sakironyo dari dunia ko bakar Jawa tambah lama kok tambah buruk bertambah jauh itu awak takuyan nih. Nah, jadi Bapak Ibu, maka dari itu pada prinsipnya adalah marilah kita lakukan Bapak Ibu amal kebaikan ya walaupun sakit tapi pahalanya berlipat ganda. Salah satunya Bapak Ibu kolah 10 malam yang pertama. Ya Bapak Ibu ya, walaupun sakit kebaikan yang kita lakukan di 10 malam Zulhijjah pertama kok, tapi pahalanya berlipat ganda. Kalau masyarakat mak malam kini 10.000 mak, langari sayuta imbangannya. Itu kadang. Kau masyarakat mak malam kini 100.000 langari imbangnya mungkin 10 juta. Kita lo masyarakat teori 10 juta. Kita lo masyarakat teori 1 juta. Nah talo lah iko yang ko tali piti tadi tindak kalau mako Bapak Ibu ko tabao dewa piti malam kini bara tabao tinggal aja 5 saji. Sebab setahun ketibo lewat tamunya wiri musaji mulai hai lalanya ala lebih lo 10 malam ko lah lebih lo. Antara dulu wiri melaki sebenarnya ketibo di suara lain tak indah mako kecebo sado tabao piti tinggal aja saji. Oh pas ku sado tabao tu lain 20.000 nya kayak di namanya. Sado tabao tu lain 10.000 ya bu ya tinggal aja sado kena 1.000 tinggal aja lah ibu ya lihatlah beko engku bekonya 1.000 30.000 lang kotak koma yakin bo karena palo sangat kadang iya Pak Ibu ya dibandingkan awak bersedekah di luar malam nasapu di luar malam nasapuluh. Di Bapak Ibu kembali kita ke pokok kajian awak tadi balik. Yang pertama Bapak Ibu orang yang memanfaatkan 10 malam yang pertama dia adalah adalah berkah umur. Anam berkah umur tadi umurnya pendek tapi ibadahnya sama orang hidup ribuan tahun. Samulah Bapak Ibu ulama yang berkah tu umurnya salah satunya seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i dan ulama yang sangat hebat dalam mazhab fikih, mazhab Imam Syafi'i. Beliau meninggal di usia 45 tahun. Ukulah berapa? P2. Hati gua tahu lihat. Yo main bangan umur Imam Nawawi ke 55 tahun umur beliau meninggal. Kitab yang nyokarang Bapak Ibu dibacalah kitab yang dikarang dan ditulis di Imam Nawawi setelahnya wafat. Nah ukuran orang biasa di zaman ini tuh bukan sama sekarang, di zaman ini tuh paling kurang umur 200 tahun nih. Orang nasa banyak kok karya tulisnya, sehebat kok pemikirannya di zaman ulama yang mana ketika itu, di zaman itu paling kurang umur 20 tahun nih baru sebanyak kok karyanya. Kok sampai 55 tahun umurnya karyanya luar biasa sampai sekarang masih dipakai orang. Salah satu contoh umur yang berkah. Umat Nabi Muhammad Bapak Ibu kalau lihat Muhammad ambil kesempatan seperti itu Allah akan berkahkan umurnya. Umur yang berkah, rezeki yang berkah tak itu belum. Contoh rezeki yang berkah Bapak Ibu. Sianu banyak pitih pada awak bantu umahnya segeh, otoe segeh, datang rayu haji ndak tabali korban si kue kambiang dah. De awak umah buruk kerugak pugak je jangan kau toleh onda buat ndak do di rumah deh
Tapi datang rayu haji tabali kambing korban dewa. Atau satu wak bakorban ke buang kok duit sangah kok 3 juta kok 28 kok 23 pokok awak masuk bakorban ku pengurui bakorban wa musaji di suwoyo baga korban sekian ambo 1 cie itu rezeki yang berkah piti banyak nang seorang kau tapi ndak bisa jangan kasih ku jawi bakorban lai siapa 7 jawi je ndak pe satu deh ni calia ame sa tekong dondonya dicalia pitia di bank ratusan juta atau kok puluhan juta tapi mangaluan 2 juta 500 itu atau kok 3 juta yang banyak tekor rasurinya calia piti di bank kok 237 juta karena piti di bank calia kini 230 juta kok dan ambil 3 juta untuk korban 230 juta itu barat tinggal 207 juta hilang 30 juta kok marasuk kehilangan raswe denyo mengaluan pitih 3 juta untuk satu korban itu salah satu bantu rasaki tidak berkah di awal ditabung-tabung dua pitihku untuk korban tahu wak dewa 3 juta setahun toko 2 tahun toko 5 tahun gila di kaluan di awal untuk balik korban bahkan basiang lo ko serakah wong siap wak tu mendoa wong siap basiang lo indah do marasugi tapi syukur dia alhamdulillah lapih dunia dapat wabak korban salamu ko di citu-citu bakorban iko dau bisa bakorban bersyukur rasurinya 3 juta bana pitihnya anyo abihan tu bakorban dei wang ko pitian pi 3 juta ndak talaki mengeluang korban itu contoh rezeki atau berkah dan tidak berkah. Rezeki yang berkah itu Bapak Ibu, rezeki yang berkah tadi itu membuat awak semakin taat kepada Allah. Membuat rezeki aku membuat awak bertambah ibadah awak. Kalau ukurannya biar di musaji raya awak kok korban dak duitku jauh ini. Kau cari ekonominya 20-an ya Pak. Kau ukurannya. Memboraso dalam minggu kok kita tambah pendaftaran Pak. Ibu camih tu ibu deh awak lah payah mondon ku amih lah dondo ndak pikir lah dondo tandek mondondonya mak mati siapa yang gadang deh makonyo jatuh korban kata Nabi kata Rasulullah man kana lau sa'ah falam yudahi falaisa minni kata Nabi orang yang Allah beri kelapangan rezeki ada kelebihan rezeki tapi ndak satu bakorban tu ndak masuk kelompok ambor kata Nabi kira-kira kalau takatun kecek Nabi kareh atau badangkang gak sesuai itu orang kalau diberi Allah kelebihan rezeki dari makannya ndak kelebihan beliau ndak ndak kelebihan beliau toro ndak kelebihan beliau marah tari makan tapi ndak satu bakorban ndak masuk kelompok amboro Nabi coba bayangkan baik tumbana karehe Nabi mengaji walaupun secara hukum fikih hukum korban ko sunnatun muakkadatun sunat yang ditakkitkan sunat yang ditakkitkan sangin yang wajib itulah sangin yang wajib tapi tidak diwajib loh hampir wajib orang kalau ada kelebihan rezeki tidak satu bakorban akan Nabi fala yukribanna musallana orang nan lado kelebihan rezeki tapi tidak satu bakorban jangan mampir kamu saji yang bawa Nabi tidak boleh mampir kemari kira berang Nabi itu bengi itu kok takatun lo dibuat di penghuni musaji lebih raya sia orang namanya pitin atau kau aja mampir kamu saji tak ada mampir ya lo dibuat di penghuni itu peraturan sia nambah lebih rezeki di gua kau tidak satu bawa banjar mampir kamu saji sampai setahun itu bancak dari kaminya aja ambalah ngau lah penghuni itu musaji seorang je kan jadi Bapak Ibu artinya Bapak Ibu Nabi sangat menganjurkan kita ko bakorban
Jadi ulama fikih menterjemahkan hadis ke lebih detail. Orang nan balabih rasaki untuk makan ko bau kurangnya kok. Adona mengatakan balabiah daripada ukuran satahunan ke datang. Ado mengatakan balabiah daripada makan sabulan. Ado mengatakan balabiah dari makan seminggu. Ado mengatakan labiah dari makan 3 hari. Ado mengatakan labiah makan sehari. Berbeda ulama fikih. Akhirnya dibantah, dicocok dengan dalil masing-masing, diperkuat. Maka masyhur ulama mengatakan Bapak Ibu, orang yang balabiah makan dari 3 hari, ituang dari tanggal 10 sampai 3 hari kemuko, liado bareh kari tanah, liado samba kai makan, liado pitih lai balabiah pitih adu tasangah beli jadi korban cie sampai 7. Oh mangati gua korban untuk setahun dulu kami mah pada tahun ameh piti sekian jawi kabau banyak tuh ke sawah misalnya ke dijual tuh kok ke dijual sawah tuh jadi singkit cerita Bapak Ibu, kalau untuk 3 hari ukurannya makan balabiah ratu-ratu berkorban aku sedekap piti nado kok kan ada mak piti nado iko lena ko do ko nanti siko nanti pinggang na mondoan alai kecil sadonya baru kecil ada piti ya uang gua saya ngecom uang gua selesai ke kayu uang gua aku mah inyo nak mau candi aja deh. Jadi Bapak Ibu yang hadir, kok liadoh kita Bapak Ibu nan ragu-ragu petang deh bakorban ada yang kau tidak ya korban tidak ya korban tidak ya mulai kini malam jangan ragu-ragu bakorban sajalah kita. Allah akan ganti rezeki yang lain, Allah akan tambah berkah dari rezeki tadi itu. Ibu-ibu bapak-bapak yang dirimakumullah, ada beberapa perkara sunai de umai wajib de nabi. 1 de umat bakurban idul adha tu hukumnya sunat, de Nabi Muhammad hukumnya wajib. Coba yang Bapak Ibu, Nabi Muhammad hukumnya bakorban di idul adha itu saja Allah menurunkan perintah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saja surah itu turun kepada Nabi Muhammad, hukum kurban dek Nabi wajib satiuk rayu kurban wajib. Kalau Nabi tidak kurban dosa Nabi sehingga mendabiah kambiang lah Nabi satiuk rayu sampai Nabi wafat Bapak Ibu 100 hikwe kambiang korban Nabi berapa 100 ikwe 100 ikwe kambiang Nabi nambah korban nan inyo mandabiah 63 ikwe kambiang nan inyo mandabiah 63 barasi sowelai 37 di dabiah dek Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 100 korban Nabi bako 63 nyoman nabiah makna nanta sore di sini. Ibu, makna nanta sore di sini. Umwe Nabi 63. 1. Nan kaduo awak wajib bakorban kie setahun umur. Kalau muawa 63 tahun maka nee korban awak kok di mata maelah 63 ikut kambiang kok bau muawa 70 tahun apa ada tadi 70 berarti korban apa Allah 10 ikut jawi nee lah awak ada ya nak kau juga kok tak kira 70 kayak 7 kali 10 70 Ni kalau andai-andai di Indo apa-apa bau yang 70 tahun kini rayo kini kok dapet lah selesai korban 10 ekor jawi pala mereka jawi Pak lalu 3 sesuai lah aku si kue jawi gitu gini loh sesuai lah
Aneh dah gitu. Nyo ndak wajib loh, sunnatun muakkadah. Artinya bapak ibu istilah koe korban siano lah tamai ndak do tu dok. Korban awak lun cukui len ndak do istilah cukui matinya. Lidui jen dua lai. Lidui jen dua lai. Paniang je lah mati kok. Lidui jen dua lai. Tetap korban tiap tahun. Ku korban awan nam baru ku luncukui liyo tentu ya luncukui anda mau mendok 70 masuk likui jauh ini tu mah. Jadi cukui sekui jauh yo tapi cikui bilangan sudah lun mencukui sekui jauh mananya mungkin patangan 6 kali kui baru kini cukui 7 cukui sekui jauh tapi cukui bilang sudah lun ande bola do nomor 70 kalau 70 muende bara jawin 10 alu si kue lo bayi kini gak si kue lo deh ete ambo bayi gak kini gak si kue lo kabarana jawi si kue mulai jutanya kalau sekali bayi yo lah tamanu awak magaga tuangku bayi nandu italapatu hirlu duit tapati kan banyak nah gini awak ya ni kau tahu awak tak aku kujak dulu awak korban kumah si kue kambing atau siapa tujuh jawi tapi kini dek baru tahu baru bayi aja lah bara bisa lo kini bayi siapa tujuh jawi bisuk ke ide ya mak bayi tujuh jawi memborong tak tadi tu tak kau dah kini deh nah biko utang wajib biko bakabatu di bayi nah tapi ko sunnatun muakkadatun satio satu nomor saya kue kambing itu jaronya ya mak ya siang-siang lah bapak ibu yang hadir rahimahullah itu Nabi menganjurkan untuk kita berkurban itu pertama sunnah de umai wajib de Nabi yang kedua sumbayang witir awak kadang-kadang banyak nama les witir mak sudah semesa menyinggini pulang leh semesa leh di suona leh musajina jamaah tapi sudah semesa nyigini pulang leh jangka sumbayang sunai 2 rakaat sudah isa sumbayang sunai 2 rakaat sebelum isa sumbayang sunai 2 rakaat sudah isa mana kadang boleh nansa sudah nah nansa sudah kok nama tinggal nansa balur isa lagi orang sudah azan lagi kamai Allahu Akbar sunai 2 rakaat lo menunggu kawan tiba sudah semesa sudah doa sama giginya pulang lagi padohan lebih gadang pahaloi salat sunat sudah isa daripada sebelum isa nan kedua witir walaupun gak 1 rakaat jadi sebelum pulang mak aku awak gak suwe beko pulang awak lu kata tua witir lo mentahju awak lo tata tiap malam lo witir awak dulu paling kurang gak sarkai de Nabi witir kok hukumnya wajib bara rakaat witir Nabi setiap malam bu sabaleh rakaat baran doa sabaleh rendak pegai ndak kuang tu loh coba jangan dia awak ko indak nak katakan Nabi sabaleh rakaat ndak landu sabaleh rakaat itu bara buang ko 1 itu 2 digia diskon tindin 2 ambo papa ambo ko 1 2 ambil dawa cie witir kau boleh cie boleh menjongnya mau witir makan cie lah kau dah talo dawa nan 2 ko 1 tu ambil dawa itu ko 1 cie campan cie sarakai gimana usolli sunnatul witri rakaatan lillahi ta'ala Allahu Akbar baca ayat ku Allah tambah al-falak tambah an-nas ruku oleh sarakainya tetul wak yang 2 de Nabi wajib difardukan DT Nabi disunatkan DT menunjukan bapak ibu de Nabi ya wajib kok tiba dia awak lain dak wajib walaupun dak wajib dia ditiru dan di Nabi itu nih de Nabi we sabaleh kota lo dah waca sangat aja sangat kau ndak talo sabaleh cie sadang elok 3 sadang elok 3 tak kau bulan puasa sudah awak tarawih ya sumbayang witir awak 3 2 tambah
tu sadang elok, rajin nindak, panyaga nindak lo dong. Kalau cie tu panyagan bentuk meloncong-oncong je cie tu. Tapi kok le tigo, rajin nindak, panyaga nindak, sadang elok. Nah, yang dua, kok alun witir awak tadi tiba di rumah, kok li yakin awak jago pukampe, kok alhamdulillah sudah tajuk tu witir. Kok gua kawat soalnya. Awak matu tak tua kalau balik wiri ko biasa ko lah azan subuh aja go punya. Kajalah witir dulu agak 1 rakaat. Itu yang kedua mak. Wajib de Nabi sunnah dia awak. Nan ketiga. Wajib de Nabi sunnah de kita. Salat malam, salat tahajud. Kalau de Nabi Muhammad de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam tu punya wajib. Kalau dek kita sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditakkitkan. Sehingga Bapak Ibu wajib salat malam kok bukan hanya para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi para nabi seluruh Nabi Muhammad. Syarat diangkat menjadi nabi, salah satunya nyo sanggup salat malam setiap malam. Kalau perai sembahyang malamnya ndak jadi diangkat di nabi dong. Tu sabalun jadi nabi itulah dibiasakan. Sabalun jadi nabi lah membiasakan berdiri di malam hari sesuai jo syariat nabi-nabi na sabalunnya. Sabalunnya jadi nabi mencontoh syariat nabi yang terdahulu. Kalau inyo lah jadi nabi maka syariat dia adalah talan baru atau mencontoh nabi yang lama. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sabalunyo diangkat jadi nabi adalah melakukan salat malam. Salat malam seperti apa? Seperti salat Nabi Ibrahim. Salah satunya Bapak Ibu, 1 tahun menjelang nabi diangkatnya di nabi, nyoba ulang-ulang pergi ke Gua Hira. Beliau melakukan salat malam, zikir malam seperti yang dilakukan di Nabi Ibrahim. Dan setelah diangkat jadi nabi, apa lain tak ada tinggal-tinggal sama sekali. Di Bapak Ibu yang hadir, wajib dek nabi sunnah dia. Dek nabi je wajib sembahyang tahajud. Dek awak hukumnya sunatu 3 dan wajib dek nabi sunnah dia awak. Baca parah kau. Oh sirai je lu nak. Terus alir ya. Lah dulu gua satu ya. Jadi sementara Bapak Ibu ambo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Mama lah hilang kiangki badan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali kepada pembahasan kita tadi balian. Orang yang memanfaatkan 10 malam pertama bulan Zulhijjah, salah satunya dengan berpuasa dan melakukan lain-lain amal soleh. Yang pertama, Allah akan beri kepadanya keberkahan dalam umur. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah Ta'ala berikan kabarnya yaitu kemudahan dalam kehidupan. Umui barakai idui lapang. Kikiro dak nang katujuna dia mak dapet tu. Nang katuju bana lapang idui ko terasu. Lapang hidup ko Bapak Ibu, janta bayang dia awak pitih banyak tahu gua ndak. Pitih banyak bukan jaminan kebahagiaan. Kalau pitih banyak jaminan kebahagiaan, maka setiap orang banyak pitih pasti bahagia. Ternyata Bapak Ibu, tidak semua orang kaya yang bahagia. Ada yang orang kaya kok Bapak Ibu sedih. Satu contoh Bapak Ibu, bapitih banyak, laki bini bagaji timba balik. Nan seorang gaji 10 juta sebulan, nan seorang gaji 5 juta sebulan. Laki bini. Kalau awak diguguk ko mak 5 juta gaji laki bini sebulan, kan mak piti kedabihan. Kama kedabihan tu. Kapiti ketunggu ni. Singkit cerita Bapak Ibu, alhamdulillah rasa kilai murah, anak banyak loh. Pe anak batujuh.
Singke carito dek karena wak li barasaki anakku di sekolah ni dia muah sekolah untung li kamu ju anaknya nan muah sekolah dapet sadurinya pakai kepuak jadi urang sadu lain dak do ndak urang dok. Kadang-kadang dek kita mak lain ingin menyekolah anak ndak mau sekolah. Oh tamai anak di SMA, anak kuliah, di kuliah aja gaulnya kuliah aja yang lainnya pipi ado inyo banan tak mau kuliah. Di paso dewa kuliah lah di sewan tampe kok kieu na masuk dah. Tampe kok lah di sewan dewanya dah masuk. Inyo banan tak mau. Di saran dewa sekolah. Kecewa kau ialah sekolah kieu lah 3 bulan dah masuk dapat kabar sore dari guru. Dipanggil ke sekolah. Kadang-kadang anak mengaji dulu tak itu bagai. Disara anak mengaji. Guru dikicuh guru dia lu Kecek gurunya pulang kampung, nyutik sim pulang. Kecek indu we disuau. Lah pado ya kedua lah. Dek karano belok sangko Jawa seminggu lah 2 minggu lah 3 minggu tu lah mona pulang kampung. Di telepon wani kampung ndak ada anak di rumah dengku. Singke cerita bapak ibu anak ninyo nan pajako lenda anak nan takatun dapatnya anak lai mamuah jadi urang di sekolah sesuai kandak seseorang sukses. Kalau de uang kampung bapak ibu kalau anak laba pitih kan tunai di uang namanya de siano jadi uang anak sadoe. Kalau lebih banyak anak nan siano anak nan pertamu karajo di sinan di bank bagaji sebulan 5 juta. Anak nang kedua karajo di kantor pengadilan negeri bagaji lo di atas 10 juta. Pengadilan tinggi gajinya pak. Kau nak gadang gajinya korupsi, kau dia disalahnya pitih ada gadang gaji. Anak Asia jadi camai. Singke cerita kok pulang kampung lah anak sekali gayo katu tujuannya bautu gagah di muka rumah sadue. Tapi bapak ibu silang waktu berjalan tahun ke tahun anak ndak ado na di kampung suang lah itu ado na di Batam, ado na di Jakarta, ado na di Palembang, ado na di Kalimantan, bahkan ado na di Malaysia. Anak nalah jadi orang tadi itu malah digantau lah bakal keluarga lah anak lah bini je dah lama balik rumah lo soang tibur di sinan tinggal duang juga awan duang juga tapi tak dorang banduang kawak dah awak gaik namo tapi tak dorang bagai kawak dah wan digantau sadolah singke cerita bapak ibu kalau leba dua juan duang juga ko lai tau buat tau be ju ati lepak kuwe gae anduang tukang be na yange mandingin anduang gae tukang bui na yange lah iya pak tapi sanda menyanda kalau lihat duang juga gae tapi bapak ibu umur lah samu di atas 70 kopiti pensiunan yang katimu masuk tarik ke rekening ndak paralu na batujuh tu kirim piti semialah lah ndak paralu dah gajinya berdua ya pensiunannya ndak bihnya mati salah seorang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Asia na mati doa doang kok kayak kalau dia mah anduan dulu mati tu kek. Kalau dia kek anduan dulu mati tu kek. Nan tinggal nan ibu hati. Kok anduang nan dulu gaek nan baibu. Kok gaek nan dulu anduang nan baibu. Coba bayangan bapak ibu. Awak dek le bapiti anak le digantau nan seorang lah meninggal anak kecil anak nan seorang diupahan lah seorang tu kamu nian orang gaek dun sana diturinya lah eteknya kok sialah sebelah rumah kok adia kok iya kalau macam lah nak lia muah manolong gaek manyucian baju segala macam bagi gaji sekalian tiap bulan
lahi dek kajo lain dak do diterima pada tuan tadi bu. Dahulu bapak ibu sama so anak ketek-ketek dahulu sangat senang hati. Lah mulai jadi senang hati, lah sekolah anak senang hati, lah karajo anak senang hati, dapat minantu senang hati, lah iya cucu senang hati. Kini tinggal wak seorang mugari masyaallah akbar Allahu akbar. Awak duduk di ruang tamu dicaliak banyak foto tergantung-gantung di dinding. Sajak dia nak ketek-ketek sampai nyebaralik. Dicaliak foto cie-cie bu, anduang nak tinggal seorang tadi atau gaek nak tinggal seorang tadi bu, antara so bu. Cari tolamo tabayang. Masuk bagalak-galak jo anak kadang awak berang gaya kanak tu. Baru taraso bapak ibu. Nah, singkek cari to bapak ibu. Dunia aku ndak akan menjamin kebaikan. Tu contoh di umur tua. Banyak lah orang muda yang ndak bahagia. We kayo tapi mati bunuh diri. Orang kayo mati bunuh diri. Coba bayangkan. Orang bapangke mati menembak diri. We bapangke batan pistol kakannya dalam balatuhan amati. Tanda itu apa ibu? Tanda mereka tidak menemukan kebahagiaan dalam hidup. Jadi bapak ibu yang hadir, Allah Ta'ala lah yang akan memberi kebahagiaan itu. Maka kawan nasabana kawan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak ada lagi manusia tempat kita mengadu, ketika tidak ada lagi manusia tempat kita curahan hati, tidak ada lagi orang yang mau mendengarkan omongan kita bapak ibu, tiada lagi orang yang mau mendengarkan cerita kita, kita masih ada seseorang yang setia kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah bapak ibu tidak pernah mengingat masa lalu seseorang. Kalau orang sudah jadi baik sekarang ini, Allah tak pernah mengingat masa lalunya. Kalau awak manusia bu bisa ingat masa lalu orang. Oh si anu kini nenek lonya dulu yang kesebui. Parah lo pada dia lemah. Kita bu si anu kini neraji kesebui dulu yang kesebui. Kita bu pak, walaupun orang lah berubah jadi elok, tapi masa lalu orang masih tersimpan dalam memori awak. Baik awak sabui atau indah, tapi masih tersimpan. Tapi bagi Allah bapak ibu, Allah memang tidak lupa, tapi Allah meninggalkan semuanya. Artinya bapak ibu, teman sejati itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah meninggalkan kita dalam bentuk apapun. Mengecek awak kana, mengecek kadun sana, mengecek ka famili, mengecek ka tetangga, ndak do namuah menengan cerita awak le bapak ibu. Siana namuah menengan cerita kita bapak ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak ibu, maka untuk menambah keberkahan hidup, keberkahan rezeki, maka kita lakukanlah banyak kebaikan. Apalagi kalau ditambah bapak ibu 10 malam yang istimewa. Sabadanya bapak ibu, setiap hari kok kita tetap melakukan kebaikan, setiap hari kok kita tetap melakukan salat tahajud dan segala macam. Tapi yang malam yang 10 mendapatkan pahala yang lebih tinggi. Selanjutnya bapak ibu, kata ulama celeng, orang yang mengambil keistimewaan di 10 malam kau bapak ibu, Allah jadikan baginya sebagai takfir li sayyi'atih, yaitu sebagai penutup kesalahannya, penutup dosa-dosanya. Sesuai kata Nabi ya, apabila kamu melakukan kesalahan, maka ikutkanlah kesalahan itu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menutup semua kesalahan tadi. Kita bapak ibu, baik sengaja atau tak sengaja pasti kita bersalah. Maka bapak ibu, setelah kita melakukan kesalahan itu bapak ibu, ikuti kebaikan apapun yang bisa kita lakukan bapak ibu, maka kebaikan itu tadi insya Allah akan menutup dosa-dosa awak yang di masa lalu. Apa kok kita bersedekah, baca Quran, istighfar, bertaubat, salat tahajud, puasa sunat, silaturahim, pokoknya lain kebaikan kita
tuh kita lakukan, kita buat kebaikan tadi, maka kebaikan-kebaikan kita tadi kata Nabi akan menghapus dosa masa lalu. Makanya Bapak Ibu, antah doa dari ulama, antah dari hadis lupa mu. Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta wala taj'al hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikanlah kesalahan aku kesalahan yang engkau cintai, dan janganlah engkau jadikan kebaikan aku kebaikan yang engkau marahi. Jadi Bapak Ibu, hado ko ado kesalahan awak, ko dosa awak, tapi dosa nan awak buat, dosa nan membuat Tuhan sayang. Kalau dosa tapi Tuhan sayang kau. Jangan wak buat kebaikan yang mana kebaikan wak buat itu membuat Tuhan berang kerja awak. Nyelok tapi Tuhan berang kau. Aki kiro dia Pak Ibu, dosa atau kesalahan yang membuat Tuhan sayang kepada awak. Sehingga ada ayat dalam Quran, kami ganti kesalahan-kesalahan mereka kata Allah dengan pahala. Kalau dahulu sagadang buki, sagadang gunung, sedang bumi jo langit, tak tulis doso, maka diganti merek doso tadi jadi pahalo. Ibu, atau doso dan disayangi Allah Ta'ala. Jadi ketika kami dulu wiri di almarhum Buya Awak, guru Buya Alimran, disabui dia Buya kaji itu. Jadi jamaah nama nenga ketika itu wiri di kamar beliau, kalau dosa 2 kali seminggu, awak dia lo ketika itu. Ditanya ada orang hadir, Buya, alo dosa dan disayangi di Allah Ta'ala. Awak berdosa tapi Tuhan sayang. Lama lo kata mana? Awak berdosa tapi Tuhan sayang. Kan lama kata itu. Alo tuh kebaikan tapi Tuhan benci. Atuh dijawe dek Buya, dosa nan disayangi di Allah Ta'ala, dosa si bunsu nan dak baradia lagi. Artinya orang kalaulah tobat dari dosonya, makanya ndak mau lagi melakukan dosa, maka dosa yang patang-patang tadi itu diganti mereknya jadi pahalo. Ndak Tuhan hilang loh, tapi Tuhan ganti jadi pahalo bantu Ko patang bantu harimau, kini tukar jadi bantu jawi. Ko patang bantu dosa, kini tukar bantu pahalo. Ko dosa nan disayang dia telah. Oh amak dulu pagunji yang panduto, ko apa lu pajudi, paminum, pazina, pamabuk, kau banyak tu Tapi ketika awaklah berhenti dan awak bertekad tidak melakukannya lagi, tobat dengan sejatinya di hati awak, berniat tidak akan mengulangi lagi, you nak dibuat-buat dan menyesali semasa yang lalu, maka Allah menyayangi dosa yang sudah pernah awak lakukan. Bahkan Bapak Ibu, orang yang karena takut dengan dosa yang dilakukan, dia lebih mudah merasakan takutnya kepada Allah dibandingkan daripada orang yang tidak pernah melakukan sama sekali dan dia tidak pernah merasakan takut kepada Allah. Tapi Bapak Ibu, bagaimanapun yang terjadi pada diri awak, yanglah masa lalu tadi itu, yang pokok awak melakukan taubat dengan sebaiknya. Kalau awak telah elok saja dulu, maka tambahlah elok awak. Kalau lah salih saja dulu, maka tambahlah salih awak. Kalau dulu banyak kesalahan awak, maka ganti dengan kebaikan. Amak dulu pernah berutuh tak? Amak dulu pernah nak menyabui orang tak? Alai, itu nah. Baane dutu awak tu disayangi Tuhan, dosa nan Allah tu. Awak menyabui orang nan Allah tu disayangi Tuhan. Katikolah di stop barang tu, ya Allah Tuhan, mulai kini ada ndak kabunjian, ndak kabutuh segala macam itu nah, ndak awak lakukanlah. Katikolah ada tekad untuk itu dan awak tak ingin lagi melakukan, maka nan salah nan patang tadi itu Tuhan sayangi, Tuhan ganti menjadi pahalo. Itu jaranya. Oh kok tak kaitun banyak ku setahun ke mati je lo atau baik banyak. Yo ya ilah ko awak lain mengerti kok lay do jatah setahun ke mati kok. Kironya sebelum setahun ke mati kecewa tu kira dulu mati tiba para awak sadar baka. Kalau lay sadar awak syukurlah, kalau ndak sadar tu ndak tiba baka. Tentu rugi awak jadi
Jadi Bapak Ibu, ketika kesadaran sedang ada di awak ini, maka mulailah dan lakukanlah semenjak sekarang. Itu yang selanjutnya. Setelah itu Bapak Ibu, Allah akan mentatifkan hasanah. Allah menggandakan kebaikan-kebaikan awak dengan meningkatkan ibadah-ibadah awak di hari yang 10 ke Bapak Ibu, termasuk puasa di siang hari tadi itu. Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan awak. Apapun kebaikan dilipat gandakan data, termasuk sedekah yang kita lakukan tadi, termasuk melangkahkan kaki awak ke surau, kamu saji pewiri, melakukan kebaikan-kebaikan silaturahim dan segala macamnya, Allah akan ladikan pahalanya balipe gando. Ibu-ibu apa-apa yang hadir rahimakumullah. Jadi umat ada dulu sahabat ini mengadu kepada Rasulullah ketika mencari keadaan dalam melakukan ibadah. Umat Nabi Muhammad kok kekuatannya tidak sekuat nabi-nabi yang dulu, umat-umat Nabi yang dulu. Kalau umat nabi-nabi yang dulu Bapak Ibu, walaupunlah 200 tahun walaupunlah 300 tahun kuat tanagowe masih samu jawab nambah umur 60 kini. Umur dulu tu 200 tahun umur 300 tahun umur kuat tanagowe masih samu takah orang nambah umur 60. Ikiro Pak Ibu kuat ndak tu? Tapi kalau orang nambah umur 200 tahun umur kalau apa tanagowe? Balik tanagowe tindak ya. 1 tahun je lengki. 90 tahun je lah payah. Cie-cienya Bapak Ibu, kalau orang kini nak bumi sampai 100 tahun nan lebih saja berjalan seorang, nan lebih saja ngabih badannya. Nah, ya Rasulullah, kalau dicaliak ya Rasulullah, umat-umat yang terdahulu itu melakukan kebaikan yang melakukan umurnya sampai ratusan tahun. Sedangkan kami umat engkau ya Rasulullah, tanago kami lama, umur kami pendek. Orang dahulu tanago kuat umur panjang. Jadi kalau tak itu ya Rasulullah, tentu lebih banyaklah pahalanya umat-umat yang terdahulu. Maka kata Nabi, tidak. Kalian Allah Ta'ala jadikan sebagai umat wasatah, sebagai umat yang istimewa. Maka setiap kebaikan yang kalian lakukan, pahalanya dilipat gandakan di Allah Ta'ala, dan bahkan semakin gadang pahalanya dengan beberapa waktu-waktu tertentu, seperti setiap malam Jumat, siang hari Jumat, bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Singkat cerita Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan umat Nabi Muhammad itu akan mendapatkan pahala berlipat ganda, termasuk nan 10 malam bulan Zulhijjah. Makanya ibu bapak kita pergunakan malam nan 10 ko seranca-ranca mungkin untuk baik barek orang menanam bijo. Kiranya bijo nan tanam bijo subur, tanah subur bibit unggul, tanah subur bibit unggul. Kira ba batang kayu nan tumbuh tadi tu ranca airnya cukup pulo. Kiranya batang kayunya ko hidui sama kilamo daunnya sok bertambah. Pas lo kebetulan nan 10 malam kom ibadah mak ikhlas, niat amat tulus mencerda Allah, kiranya hidup ibadah tu di badan awak. Lah habisnya na 10 malam kau nanya tetap je melakukan tarawih. Allah sebulan takatunnya tetap beribadah tu tiap malam takanan kini kau berarti nan dapet dinya tu tanah subur bibit unggul. Nya tetap melakukan ibadah tarawih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, Allah Ta'ala beri kapannya tasil di sakrati mautih, yaitu Allah Ta'ala berikan kepadanya yaitu kemudahan ketika sakratul maut. Tapi dinya pedahnya celebo kemudahan ketika sakratul maut. Kau dapat ibu apa ya yo lunak sakratul maut awak tu ne diberi Allah kemudahan sakratul maut dado tarasobare Allah Ta'ala hilangkan sakit nan ada di awak tu ne. Ibu apa umat Nabi Muhammad tu ado nan dia adalah Ta'ala indak teraso sakit mati. Sianan mambiak raso sakit mati umat Nabi ni hilang tadi bu.
Siapa nama Nabi? Nabi Muhammad. Kau pinta Nabi kepada Allah ketika sakaratul maut. Kece Nabi ketika sakaratul maut, ya Allah, tolong pindahan sakit mati umai ambo kambo. Coba bayangkan. Sebab kalau di padia sakit nantah kako rasonyo, bisa banyak umai ambo ndak kuat, bahkan bisa lapeh imannya tak kalau mati. Jadi Bapak Ibu, aduh umai Nabi ko nan diambil adalah tala rasa sakit mati tadi itu, atau dikurangkan, Allah telah pindahkan kepada Nabi Muhammad. Dia tu Bapak Ibu, dek cintonyo Nabi kepada awak. Jangan awak dapet sasek ketika mati. Jangan awak mandapek biswa adalah tangga iman ketika mati, itu yang diusuhkan dari Rasulullah. Sebab betapapun banyak kebaikan awak sebelumnya, kalau ketika kita sakaratul maut, iman tu bana analah lapeh, iman bana analah tabang, sado Allahnya jadi musnah, hancur sado Allahnya Bapak Ibu. Maka itu yang diambil dari Rasulullah, diminta kalau Allah dikabulkan doa Nabi itu di Tuhan. Kau barangkali kau ama-ama nalah tanang, kau bantu kau nalah biski mati kau mana? Ya nalah tanang je nampaknya. Dah ada usuh nampak le dah. Kau mudah-mudahan ketika mati kau tanang je isanya. Amin. Kata Nabi ada tah itu nak. Kata Nabi, satamutu kama tanamu. Kamu akan mati sebagaimana kamu tidur. Atak itu nih. Ibu-ibu apa-apa ketika awak lalu dia teh sampai tidur awak bismillahirrahmanirrahim Allahumma ahya wa amut. Tahu ndak ibu-ibu detik jambarannya awak tak kalau? Ndak. Terasa sakit ndak awak lalu tu rasanya. Malan ketika awak lalu tu terasa sanang. Panik siang hari tadi bakarajo ketika tak kalau sadang mak lalu tu ada nak terasa panik ke sawah tadi. Sadang mak lalu ada nak terasa angki-angki mangki kayu tadi. Tak ada lah. Tak itu. Nah, orang yang merasakan mati seperti itu ada Bapak Ibu. Allah Ta'ala beri kaporinya saat angoknya berpisah dengan badannya, dengan lembut, dengan sanang, lunak, tidak ada terasa sakit sama sekali. Tak itu. Jadi sebagian orang bertanya, kok bisa tak itu nih? Dia contoh di Allah Ta'ala dalam Al-Quran, seperti peristiwa Siti Zulaikha dengan indu-indu sampai 10 orang yang dihadirkan di rumah Siti Zulaikha. Indu-indu dihadirkan sampai 10 orang, dia pisau nan tajam, dia buah nan bakuli, disuahnya menguliti buah tadi. Ketika Yusuf lewat di depan mereka, apa kejadiannya Bapak Ibu? Saking asiknya memandang Nabi Yusuf, buah itu dipotong sampai habis, lah sampai jarinya nyepotong masing-masing lah putih-putih jarinya, wa qata'na aydiyahun hunna. Mereka memutus tangan-tangan mereka, kata Allah. Saatnya memotong tadi Bapak Ibu ndak do tahu sama sekali. Sanang je rasanya, indah pandangannya mencelik Nabi Yusuf. Hilang sakitnya pisau menyait tangannya tadi karena mencelik Nabi Yusuf. Umat Nabi Muhammad bukan Yusuf lagi yang nyelek-celek ketika mati. Kalau nala dia dapat adalah telah derajat yang tinggi, itu yang hadir ketika mati itu tidak Nabi Yusuf lagi, tapi siapa? Nur Muhammad yang hadir ketika itu. Nyo saksikan kebesaran Allah. Mana lebih indah Nur Muhammad daripada Nabi Yusuf? Terlebih indah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu Bapak Ibu ulang kajian terikat awak, nyo bergabung ke dalam diri awak, menyatu ke dalam diri awak. Maka pindahlah cahayanya kepada awak. Maka mati yang dirasakan ketika itu, matinya terasa sanang. Siapa mati Bapak? Itulah orang yang mati dalam makrifat. Memang tak gampang itu Bapak Ibu ya. Cuman deh ibu, kok sakit nala mati tiba ribu iswa tapi nani manja sampai tangga. Ibu ya, kok kesakit lah mati di ibu iswa gaswe itu cokok kambing dibuka kulit tapi nani manja sampai tangga. Kok na sanang-sanang tu biarlah kami ungku-ungku jalan sanang.
Itu alo beda awak leko kasamo je awak sadonya. Ya bu ya. Cuma yang kunci cek dan iman jangan sampai tangga. Lari sabu idana tadi, jangan sampai iman tangga. Ambo tambah cara penyebab iman tangga yang selanjutnya. Orang yang tak pernah memikirkan baanya mati besok, imannya tangga besok. Dikhawatirkan kata Abu Nifah. Abu Nifah mengatakan orang yang tidak pernah memikirkan baanya mati besok modelnya, tak pernah terbayang-bayang dinya loh, dah aduh pengana ke sini loh, khawatir imannya ke tangga. Nya nak peduli lo, oh nya kamati kabaiman, oh kainda kasase kabatwe kasul katimah husnul, nya nak ada peduli lo. Nah jalannya duitnya tentu nya. Duitnya tentu nya. Bukannya nak tahu nya kamati, nya tahu kamatinya, tapi nya tak pernah memikirkan persiapan untuk mati. Inyo, aku mati nah balalai uang aku mati doanya mah, sehingga tak kait tunjanya. Tapi tidak pernah memikirkan inyo mati itu habis su'ul khatimah atau husnul khatimah. Elok kau buru bekosanya kemati tidak pernah pikir. Nah jadi kau dijalani aja lah. Orang yang tak pernah memikirkan kata Abu Nifah, apakah matinya bisa beriman atau tidak, bakonyo berpotensi imannya akan lepas saatnya sakratul maut. Jadi ba'a dia awak nilai. Buliah janganlah peh mana tak kalau mati. Iwak kana dari kini ya Allah ya Tuhan. Ambo mati ambo bisu aku ya Allah. Apakah dalam keadaan bertaubat ambo mati, dalam keadaan beribadah, dalam beramal soleh atau dalam maksiat? Apakah bayak penutui awak bisu atau buruk? Kalau awak berpikir seperti itu dan jadi renungan di awak satu hari, jagonya malam salat tahajud, dia mengecek seorang aja lambe-lambeknya. Ya Allah ya Tuhan, entah ba'a mati ambo bisa ya Allah, entah elok entah buruk ambo nak tahu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, sangat takut ambo rasanya ya Allah, kau buruk kematian ambo bisa ya Allah. Tolonglah bimbing ambo sampai mati ya Allah, elok mati ambo ne ya Allah. Orang yang lain berpikir seperti itu, maka insya Allah imannya akan disabitkan oleh Allah, akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anduan-duang, aku ngomong anduan-duang kemati, aku aja kemati doang. Jadi lo duduk kemati nampak lah baju hijau aja nampak lah. Iyo nya namanya nah anduang sih, kau nak mudo, nak nampak nak di lah nak. Iko mau cari aku nak latu tuh solah, nak ada di solah lagi. Tuh aku handuang solah nak dirinya. Ambo nak botak kira kok mati pasamu landuang aku bisa nak do wiri kira leh. Langawan dah aku je lah. Untuk kau matian dua aja sama orang aja mati cik setahun deh. Kau dah 2 tahun lah boleh banyak gitu. Aja mati sekali bersama lo. Oh sekali 10 sekali 6 bulan matilah kosong lah hilang 10 dah. Jadi Bapak Ibu kalau berpikir awak seperti itu, Allah akan menetapkan iman awak. Nah, itu yang harus pikir Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang hadir, orang yang berpikir seperti itu setiap hari, semakin hari akan ditambah adalah hatinya khasyah, gitu nah. Atau takut rusuh. Nanya rusuh kan bukan kehidupan, tapi rusuhnya terhadap kematian. Kita rusuh setiap hari, yang wak rusuhkan tuh Bapak Ibu, bagaimana kematian awak bisa. Apalagi Bapak Ibu, apa yang awak lakukan sekarang kau belum ada jaminan. Oh kini awak banyak beramal saleh segala macam, lu tahu mati saleh sudah, ya tak? Saya menjamin mati saleh. Kini awak saleh, mati saleh, saya menjamin. Tidak ada jaminan. Itu rahasia Allah. Oh kini awak bejat, lu tentu lo mati bejat, antai lo mati bisa. Wallahu alam, ya kan? Makanya jadi khawatirlah awak nih Bapak Ibu, bagaimana kematian awak tu jangan sampai sasik jadi pikiran setiap hari dia awak nih. Li pernah mak menangis kiro-kiro kalau sakironyo suami mak balaki cik lain. Pernah ndak kikiro menangis mak magagai kalau balaki suami ba istri kalau ba istri suami mak cik lain kikiro ba perasaan mak. Kalau babini suami mah jelai ada orang tu, kira apa perasaan awak? Lah tu aku tilang ku. Tapi kalau masa muda dulu, kau mau mah jelai, yang orang tu, oh mungkin apa kali. Lah,
awak babini ayah nak awak celai bapak ibu usuh awak, atau mati ayah nak awak usuh awak, tapi iman awak lapih dari awak ndak usuh awak dah. Iman awak tangga dari awak ndak usuh awak dah. Coba yang bapak ibu, kalau sakironya bapak ibu atau anak awak meninggal, atau bapak ibu awak punya anak perusi ala baranak 3 ala baranak ampe tu caranya dia laki dia menantu awak, kira-kira apa perasaan awak? Anak lah barampe, cucu lah barampe ala cadek-cadek atu laki bajalan menantu awak bajalan, siapa kamu mulihan kok awak lah tua lo kok ha? Pipian kali dia kanak awak ke cucu awak, dia awak aja sedang deh. Jadi pikiran di awak masalah dunia. Tapi bapak ibu lupa awak ketika awak ba'a imana tak kalau kamati. Nah, jadi betul bapak ibu. Jadi apa dah digir Allah Ta'ala dengan mempersiapkan amal setiap hari awak tak masuk di bulan kini ke bapak ibu, Allah Ta'ala beri kemudahan tak kalau sakaratul maut. Kok dapet ne mati awak congko awak lah lalu ndak tahu-tahu je lah bapak ibu lah lalu awak ndak tahu. Kalau orang mati congkonya lalu lah matinya mangkonya tahu baik tumbanan lah bapak ibu ndak ada taraso sakit ketika mati. Setelah itu bapak ibu hanya tambah adalah ta'ala celai Allah Ta'ala naikkan derajatnya semakin tinggi, tentu derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjut bapak ibu capek saja di antara kelebihan-kelebihan orang yang berpuasa di 10 Zulhijjah ya. Yang pertama bapak ibu, Allah Ta'ala ampuni dosanya sebagaimana nyo lahir dulu di pari ibunya ketika nyo puasa di hari pertama. Nah, kalau puasa dari pertama ya tun bapak ibu, badan ulama mengatakan seperti itu, bahwa Allah Ta'ala ampuni dosanya sebagaimana nyo lahir dari pari ibu. Puasa mak biswa Allah Ta'ala ampuni dosa. Ketika alahi bapak ibu tidak ada dosa bau barasiah sama sekali, Allah Ta'ala ampuni dosa seperti lahir dari pari ibu. Hari kedua bapak ibu Allah Ta'ala jadikannya dapat pahala ibadah seperti orang yang tak pernah durhaka sedetik pun kepada Allah. Padahal dosa banyak wah, tapi digiawak nilai pahala satu catatan yang luar biasa, seolah-olah atau seperti orang tak pernah durhaka. Jadi kalau Allah catat awak seperti orang tak pernah durhaka, berarti dosa nang batang lah batu tandolah di delete kok dihapus lah, dibuang dari catatan. Kalau hari ketiga Allah Ta'ala kabulkan doanya. Kena doa muka suci dia mak nanggak gadang, baik doa dunia atau doa akhirat. Kau doa dunia ya Allah ya Tuhan, de anak lu menantu awak le Tuhan, anak umuilah sekian, lu mape jodoh lai, anak bujang awak umuilah 33, alun babini lai, ya Allah ya Tuhan dape lah jodoh ni ya Allah. Kalau lah lebih 30 lah 33 35 mu nak laki-laki ma alunyo bini lai kan usuh lo nya nak. Itu jadinya. Kalau ilmu 20-an apa ada? Atau nak gadih umur lah 28. Kalau lah 28 29 nak gadih mak ko alunyo dapat jodoh lah payah mencarian. Umur lah 29 nah, sialah kericarian gua. Apa ya hanya nak? Berdoa kepada Tuhan, murah silah dapat ya Allah. Kau sulit bana kini ya Allah, bukaanlah pintunya ya Allah. Buka pintu hati dapat lu rezeki ndaknya. Nah, dia awak umur anak sekian alun je lah, dia orang lah 2, dia anak cik alun je lah. Yang hari keberapa lah? Hari nang kampe Allah Ta'ala lepaskannya daripada bapak ibu kesakitan atau kesempitan dalam hidup. Artinya Allah Ta'ala beri kelapangan dalam hidup, dan Allah Ta'ala kumpulkan nanti dari kiamat bersatu bararah kiram, orang-orang yang mulia. Dan kelima bapak ibu Allah Ta'ala lapihkan daripada 2 perkara. Pertama lapih daripada orang munafik, yang kedua lapih daripada azab kubur. Indak dicatat sebagai orang munafik, indak dicatat sebagai orang dapat azab di kubur. Berarti Allah Ta'ala lapihkan dari 2 kesimewaan. Jadi dia mak pendutu talah ke munafik tah, tapi lah dia puih dari Tuhan. Nah, lah dia puih dari Allah Ta'ala, betulnya kebesarannya. Selanjutnya bapak ibu nang kanam
yaitu Allah Ta'ala berinya rahmat, Allah Ta'ala pandangnya dengan rahmat. Insya Allah Bapak Ibu, Allah Ta'ala beri kapernya istiqomah dalam taubat. Kalau istiqomah dalam taubat, tentu Allah tidak akan mengazabnya nanti. Allah Ta'ala berinya istiqomah dalam bertaubat. Jadi Bapak Ibu, bantunya orang taubat kau ada bolak-balik tu ujian tu. Allah bertaubat, atu ulang lo berdosa lihat. Allah taubat, Allah setahun tak ada, akhir ulang lo balik. Tu ujian. Kata guru kita Habib Umar bin Hafiz, siapa orang yang diuji di Allah Ta'ala, susah bagi dia untuk bertaubat, lah taubat ulang lihat, lah taubat lakukan lihat. Maka kata Habib Umar, jangan pernah mengeluh, tetaplah lakukan taubat itu sebagaimana mampumu. Walaupun engkau terjerumus dalam satu hari itu 40 kali, tetap lakukan taubat itu terus. Begitu kata Habib Umar. Artinya apa? Kalau hentikan taubat awak, maka setan menang. Setan itu berusaha memutus awak dari Allah. Ketika taubat tuak putus, awak terputus dari Tuhan. Ya kan? Alah taubat, buat lihat taubat kan sama jindaknya. Kalau tak itu encai dak taubat mana? Kita gaji dah. Jadi ternyata Bapak Ibu, bukan seperti itu makna yang diambil. Kata beliau guru kita Habib Umar, seorang yang diuji adalah Allah Ta'ala ujinya, Allah Ta'ala caliaknya. Jatuh aja, nyotagak balik, jatuh aja, nyotagak jatuh. Maka tetaplah lakukan sekuat apapun kamu bisa. Maka satu saat nanti Allah akan bantu, Allah Ta'ala celek kesabaran kamu, Allah bantu kamu. Jadi satu saat nanti Allah banana membantu leh. Jadi Tuhan mencari awak dulu, nyusuh je awak karajo lang seorang, karajo lagu seorang ya. Kironya awak bakarajo bau sau je tadi. Lah sekian kali banyak bau sau, ternyata awak tak mampu. Satu saat Allah yang memberi kekuatan. Kalau Allah yang masuk beri kekuatan bawa leh. Ada ndak yang barek? Sadonya terasa ringan. Begitulah kata Habib Umar, jangan pernah putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketujuh, Allah telah tutup dari dia 7 pintu neraka. Neraka pintu 7 ditutup dia lah Ta'ala. Terus Bapak Ibu, Allah telah kunci darinya 30 pintu kesusahan, atau Allah telah kunci darinya 30 pintu keburukan, Allah telah buka 30 pintu kebaikan. Taruh hari ke-8. Hari ke-8 itu nama Bapak Ibu hari tarawih. Apa hari tarawih? Hari bimbang, ragu. Bako ragu, Nabi Ibrahim ragu. Nabi Ibrahim bermimpi malam ke-8 nya mendabiah anaknya Nabi Ismail. Iko Yuwana mimpi ku indak. Ko yu ku indak. Ragu Nabi Ibrahim. Keraguan Nabi Ibrahim dari 8 itu dinamakan dalam sejarah hari tarawih. Mbak beda tarawih bulan puasa. Kalau tarawih bulan puasa lakanya ha padeh ha, alif ba ta sa jim ha. Kalau tarawih hari ke-8 ha kadang lakangnya itu ha boleh lakangnya, atau tarwiyah. Tarwiyah itu nama Bapak Ibu tamar butah, kalau berhenti berubah tiga kadang rawaya. Tarwiyah. Tamar butah lakang tak boleh, kalau berhenti berubah jadi ha kadang punya. Jadi berbeda. Kalau tarawih sembahyang tarawih bulan puasa, tarawih padahnya itu artinya banyak istirahat. Tarawih banyak istirahat. Kalau tarwiyatun tanggal ke-8 tak boleh lekangnya. Namanya ragu. Nah, siapa hari ke-8 tadi Pak Ibu? Itu apa ya ada perinya, Allah Ta'ala berinya pahala yang sangat banyak. Tidak ada yang tahu bilang pahalanya kecuali Allah. Dan masuk hari nan paling kadang, yaitu hari ke-9, namanya hari Arafah. Ada yang istimewa dari Arafah tadi Bapak Ibu, Allah Ta'ala ampuni dosanya setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Ibu ya, bagadang itu setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Ditambah dengan hadis yang lain walaupun dhaif, tapi fadailul amal. Nah kesunahnya tetap, tapi ada fadailul amal. Siapa orang nambah puasa di hari Arafah atau 9 Zulhijjah, Allah Ta'ala tulis untuknya pahala seimbangan 60 tahun. Berapa? Pahala seimbangan 60 tahun. Hari ke-9 itu kalau kita puasa,
Itu walaupun adanya daim, tapi fadailul amal ada masalah, kesunahnya lah ada di kajian lain. Allah Ta'ala ya pahala seimbang puasa 60 tahun, dan Allah Ta'ala catatnya dalam buku amalnya sebagai qanitin. Siapa qanitin? Orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat. Masuk oleh Bapak Ibu hari ke-10 yaitu hari korban. Ibu-ibu bapak, mana gadang hari raya Idul Adha pada Idul Fitri, gadang Idul Adha, walaupun di kampung awak gaswe gadang Idul Fitri. Sebab kalau Idul Fitri ku mengkutarasu gadang awak membuat kue gadang, membuat sambarandang, uang kampung uang gantau pulang, kue banyak, ya nah gadang gaswe. Pinan sabanai bana nang gadang tu Idul Adha. Barang lamunyo takbir Idul Adha tu disunatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samanja subuh hari Arafah. Bisu ke semerayo. Kini subuh Allah boleh takbir. Sampai sore terakhir hari tasrik tanggal 3 baleh tabanam matahari 9 pagi 10 seharian 1 baleh seharian 2 baleh seharian 3 baleh 5 hari. Makanya Bapak Ibu kalau Idul Adha tu di kampung awak kalau idi suwo jumu saji jamaah ulang takbir usah sembahyang ya tak? Salamu 5 hari ndak saja hari sembahyang raya aja loh, samanja subuh hari Arafah. Di hari nahar tuh Bapak Ibu tiada amal yang paling Allah cintai kata Nabi kecuali meneteskan darah kurban. Orang yang berkorban pada hari nahar atau 3 hari tasrik sembarang sajalah Allah ampuni dosanya sebelum darah korbannya menetes ke tanah. Didabiah didabiah korbannya, disembelih korbannya, Allah ampuni dosa orang berkorban tadi Bapak Ibu sebelum darah korbannya menetes ke tanah. Allah Ta'ala lagi hanya kebaikan sebanyak bulu nanya dabiah binatangnya dabiah tadi. Para banyak bulu kambing atau jawino dabiah tadi. Allah Ta'ala lagi kebaikan sebanyak itu. Barale Bapak Ibu, jangankan ketika manabiah pai membali jauhinya ke pasar baru atau ke kandang setiap langkah nan di langkahan tu Allah Ta'ala lipat gandukan kebaikan untuk orang bakor korban. Nambali panitia bangku nak kami lo jadi walaupun panitia balik awak lah bawaki ke panitia malangkah pai tampai membali jawi korban atau segala macam. Setiap langkah panitia tadi diberi kebaikan untuk orang nan bakor korban. Aku kadang-kadang buruk sangko lo kepada dia, korban 28, kau kena jawinya. Semuanya mau je. Aku panitia main kau mah, korban 25. Jawi gini kabar murah, jawi banyak sakit. Kadang-kadang awak kau murah je mengecek. Tiba pengurus musaji, bang kamar piti musaji. Dek pasaji ke pengurus kau ditalo santiangnya banti di pengurus apa urus kalian hendak jalan-jalan pembangunan cuma dinyorok kan iyo na lamo aja sudah ada jasa mengecek je wak kau kadang-kadang pengurus surau pengurus saji kamu pitih bayi dek pengurus kau je tapi baganyi tu awih nala ada kalian ayolah bang tu pengurus baru lah setahun ndak ada jalan-jalan jangan kini kau membangun banyak keramik sekota ada tolinya leh ini kita dosa kalau macam akan tak keceknya murah menjadi pengurus kau lah. Aku kadang-kadang kami di pengurus kau pai upek puji nak kami terima, kami tangguang aja kau nya. Bang ambo je murid pesantren di upek bang, kamu pergi pesantren. Sebanyak tu aja. Ini lah sekolah nyumbang lah tu, tanya lah tu. Lah kayu kulu kiri lah botol ini lah tu kalau tu Di mana pepitihnya? Ulang nama nyumbang ni hanya kok anak indak menyumbang nane boh. Jadi Bapak Ibu kami pengurus kopek puji lah biasa kami makan ni abah magaknya lah. Jadi Bapak Ibu yang hadir rahmatullah kalau baru tu pengurus tadi Tuhan nan tahu nyu nak
Kalau jujurnya Tuhan puluhan tahu. Nah, di Bapak Ibu dari makumullah, jangan awak murah bersuzan. Kadang-kadang takut takian mah. Takut-takiannya atau langsung aja ambil keputusan sekali. Ada ni malik lah ambil keputusan sekali. Ah, jadi hati-hati kita Bapak Ibu. Jadi awak panguih nampai membali, awak nan dapat pahala. Ni ditambah panguih konan bali jawi 28 nan 100 hidup panguih. Nah 29 kami lagi ya. Oh, para bui panguih yang mana lain tu jaga gitu. Ko tibo di nalai kami di panguribu, ko tibo di natekor dapat akak. Ambola mencibo menolong menjauhi korban, membalian apa bu ya, membalian aku kambing segala macam. Prinsip ambo talah kalau ambo di penitia, kalau lambo buka korban sekian, kilo tekor pembalian. Ambo nak minta tambah, ambo tukuk di piti ambo. Boleh niat ambo cocor. Kini ambo minta korban, kini 25. Tak kumpul piti 7 lempek kalau 25 kali 7 7 balik 7 lempek ya. 7 sangah. Kironyo jawi tibo de lamek 7 balik 8. Kurang 300. Ndak ambo bang ngecek kono 7 aku lo. Suko mambiak. Saya suku. Tibo dong. Mau lebih lo 300 banyak lo. 300 lebihnya lo salah itu. Mana biam bolo. Hal itu ah. Amalia wak lo itulah biasa, tapi balabih 3 juta di dulu ya salah pengurui. 3 juta kali 10 kue 30 juta lebih seberapa 30 juta lebih tiye kali 10 kue 3 juta lebih ya kali 10 kue di musaji 30 juta. Oh lah ada pekal sudah dia bahannya jauhi korban 10 kue di musaji lari agak ada pengurui 3 juta sih jauhi lebih ya jauh haji ya bi oto itu kah itu yo salah tuh di Bapak Ibu maklum jawabnya kok lebih samanya itu kita buka kulit apa isi ya Pak cibo lawa bakar aja nak di kita sakit Allah beli minyak nak do ya nak jadi sesalahannya nyopang ngurus itu kok nyolabian ado agak je tenggang artinya ndak lo balabih mau lu sampai nyamanang tuh lo kadang-kadang Bapak Ibu payah yo barang itunya. Nah, bano aja tuh singkat cerita Bapak Ibu dalam sebatas wajar kita nak ada masalah kecuali dalam hal yang tidak wajar. Ini Bapak Ibu ya di bisua tuh tahun ketiga tuh ini siapa kalau diumuman di panitia korban umpamanya 2,5 kok dapet nih jangan digoyang nan 2,5 jadi 2 ampe. Aduh Pak wah pernah di panitia korban dibuka korban 2,5 2,3 langku. Aduh ampe lah ku iya jadi bantuannya kami panitia kok menggalas kami kok bantu bago nala ku masa pakai luak pengurim seji kok sama pengurim surau bako kunden 2 bako bagi itu gini 25 23 28 sekian pengurus ya jadi itu tata lah dibuat karate lebih pengumuman tiba 5 bayi bagoyang lo seketik itu kurang lah 1 dibantu kami menggalas bantu panitia kok ndak tak kaitun do bu kini kalau diumuman di pengurus korban 1 orang per korban 25 awak bayi 26 itu hebat urang awak korban tuh li talap di ibu tuh pengumuman 25 kita bayar li talap di ibu tuh anehnya Pak insyaallah aja dulu insyaallah dulu ya insyaallah kalau ada piti hapul ada kerime ada piti kok kaya biar nya mah nah ada kaya mati lah Bapak Ibu yang dari makullah mungkin kalau masalah korban banyak ada kini berkembang di masyarakat Bapak Ibu awak lumba kikah korban batu masih ada oleh tak pertanyaan turun leh itulah tiap rayo lah ditarang dari guru kalau ambo pun kalau wiri ambo kada lupa musabui masalah sahnya kurban tidak ada kaitan dengan akikah la yasihu kurban tidak sah kurban bagi orang yang belum akikah tidak ada kajinya seorang ayah yang mau berkorban dan anak-anaknya lah dewasa dan belum seorang pun belum diakikahkan tidak ada masalah korbannya lah ayah tuh
tuge awak lu lapeh de tuangku bakikah anak batuju alun suang ye lo makai dulu tuangku awak kau korban yo lo kikah korbannya lah wari haji tapi lapeh haji beko baru kikah hah ndak masalah lah ayah itu cuman sunat mengakikahkan anaknya sampai balik itu kaji fikih itu kalau anak lah balik sunat ayah habis maka tanggung jawab diserahkan kepada anak nyusah mengakikahkan diri sendiri kalau anak lah balik maka sunnahnya ayah mengakikahkan anaknya habis lam yasih lam tusannu tidak disunatkan lagi ndak ada utangnya utang pakai lan balai ndak telok siano lah mati ke pangalai atau siano dah piti ke pangan dah wak hutangnya sunat muat akan congko ambo kalau kadang wak kok bakikah ambo tadi pribadi ambo walaupun kambing kikah ambo ayah ambo melian nah itu kaji walaupun ambo kikah kambing kikah ambo ayah ambo melian namanya ndak kikah namanya tapi ayah ambo basadakah kambing si kuah untuk mengkikah nambo kesunan ayah udah habis bersedekah bapak halo juga ayah di Bali ini kambing anak emah itu gitunya nah ya jadi bapak ibu tidak ada hubungannya sah kurban bagi orang yang belum akikah anak wala cucu anak lo laba cucu sadu Allah ndak ada sunat akikah untuk ayahnya lagi piko ayahnya ngimam belian kambing untuk anak buliah namanya sadakah kalau nanambo baca tadi dalam kitab I'anatut Talibin juz 2 halaman 300 sekian lupa bola mana lah cela kitab I'anatut Talibin lah jadi bapak ibu yang hadir dalam kitab Mahali juga ada itu kajian mazhab Imam Syafi'i. Jadi bapak ibu yang hadir jangan batatanya wa lun kikah ledengku anak lun kikah jo awak ke lun kikah nak masalah kurban doh jangan ditatanya usul ibu ya lah jale lah tarang jo indu we lun kikah wa semua sekali dia ayah wa letu ngin kurban saja sebab bamu di hari raya kurban itu lebih abdul kurban daripada kikah wa ke masyarakatnya pitinya duit talapatuhnya iya bu nah maka lebih rancak kita kalau hari nahar tadi itu kalau ingin dua yang lakukan salah satu akikah atau kurban maka lakukanlah kurban kecuali anak abumu 7 hari atau anakmu 7 tahun anak lu balik sunnah kikah masih ada wah balik kambing wah kikah nak masalah karena anak belum balik itu caranya ibu-ibu apa yang terima Allah mungkin apa nikah kok artinya istilahnya hari-harinya yang hari-hari akikah ya. Kalau hari akikah tidak ada diagan hari-hari nyo yang afdal tu anak bomu 7 hari pokoknya pagi lai dalam hari nan 7 kalau lapih hari 7 ni syarah itu gaji ndak ada kalau diagan beko tentu anak wa agak lo iya dulu jadi mau hari Sanayan, mau Ahad, mau Salasa, bilangan nawa 7 hari itu yang paling afdal. Kalau tidak mampu abah, kok di usia 7 tahun kan nanti jadi. Atau usia sampai beli hari, atau usia 20 hari, atau lebih per itu. Sebelumnya balik, sunnahnya masih terhadap ayah. Kalau inyolah balik, maka pindah ke perut dirinya sendiri. Maka inyo yang disunahkan mengakikahkan diri sendiri. Ambo gini kok alun akikah ambo disunahkan untuk ambo mengakikahkan diri sendiri itu kajinya di bapak ibu yang hadirin makumullah ya istilahnya kalau masalah akikah kok ada hubungan taruh ayah ini bapak artinya pakai yang pun kan itu ada kaitannya kan kalau tidak itu istilahnya tidak ada apa ayah itu bapak itu namanya maknanya kiasan itu artinya apa mentakitkan seandainya kok bansai tiba diawak kambing nak tawali
atau kok bapitih na awak ndak berminat mangkikan anak awak, tetap awak ada buang ju anak lah. Selagi anak awak tu lay soleh, nanyo doanya kan tetap sampai kepada awak walaupun awak ndak ada mangkikan anak awak. Nyo kesunahannya tu sunat muakkad, kecuali kalau wajib. Jadi ada kecil Nabi kan anak tu tagadai, tu kecil Nabi tu mah ndak kecil orang gitu loh. Maka anak tu ditembus dulu dengan akikah, ditabui. Nah, artinya baik-baik baik tu bana Nabi manjurkan you bakikah nee. Bakikah nee. Namanya hukumnya sunat muakkad. Di kalau ndak ditabui ikut tu ndak nawar tagadai. Ndak dapat ya pedahannya. Cuman Bapak Ibu awak ndak dapat pahalo mengakikahkan anak seperti yang diharapkan Rasulullah. Nyo tetap anak wak walaupun ko awak ceke tibo dia awak ndak wakikan akan ceke dah. Ko tibo pitih ndak ada mungkin barangkali bakilanya wak. Hidup benar apa yakin ni awak pitih tapi ndak minat-minat je kan ada orang kayo ndak muahnya kikan anak pitih sambo tapi dekahnya nak dah. Awan ndak pitih kikan anak wang tetap ju anak tetap nyo punya buang ju anaknya. Kok badoso kok bapa halo tetap ada kaitnya. Anaknya salih kironyo tetap sampai pahalo kironyo anaknya boleh masih ai atau anaknya ndaknya aja tetap lu berdosa orang tua tadi tu. Jadi masalah kekah tadi tu kalau hendak dikekah anak tentu nak do menunjukkan cara-cara Nabi atau sunah-sunah Nabi boleh kan kalau ayah nak menikah anak. Iya ndak mekui sunah Nabi betul. Kalau awak kini sekiranya mampu, tapi kalau sekiranya jelek kini kau hukumnya sunat. Jangan tabayang wajib. Nyo kalau fikih dia jelas saja hukumnya sunat muakkad. Jadi jangan tabayang Bapak Ibu menengah kaji kuluki tadi amba aja uni je. Berarti bantu ada paralu je. Bukan ada paralu. Kikah kau sangat dianjurkan. Tapi jangan sampai tabayang awak ni jadi baban de awak nak lu kikah bakal aja sampai tak itu. Kalau mampiti ndak do ndak telo dah jadi kari pikirin di dua tayu kali kikahnya nada de bakal tuan ko nak lu kikah soalah le. Jadi omong lo nya tak itu. Tali kau kikah kata kali kikahnya nada tidak jadi itu tak itu. Baik-baik keritonya serius atau tidak Bapak Ibu, yang jaleh yang akikah tadi hukumnya sunat muakkad kecuali kalau bernazar. Yalah Tuhan ambo sadapi anak mau kikah anak ambo itu wajib tuh. Nazar hukumnya. Nah, tidak ada yang mewajibkan akikah kecuali nazar. Kalau nazar wajib kita lakukan. Badoso kalau kita tinggalkan. Nah, di Bapak Ibu yang hadir rahimakumullah, mungkin barangkali lah setengah satu lagi ya. Aleh ada leh. Artinya korban. Korban itu kan ada lo artinya sebagai anak itu bapiti. Iya. Kan? Yang pertama masalah korban ayahnya induknya mati. Iya. Kan? Ini korban induknya. Iya. Tapi sebagai orang katakan. Iya. Di malah sah orang tu lah mati. Korban itu kau naik duit. Itu wajar dalam kajian mazhab Syafi'i, pendapat yang masyhur dan mu'tamad dan Al-Azhar, pendapat yang kuat, makruh mengkorbankan orang sudah meninggal. Makruh mengorbankan orang sudah meninggal, kecuali kalau ada wasiat. Amanai. Ayah wa mati, mawa mati, bapasan indah, batinggal sore indah, bamana indah, korbanan naman yang kuah mawa, babiti banyak tinggal, makruh hukumnya. Kecuali nyopasan dayu angko lihat piti hang bisu angko bana nama kacie ga ko bana talo dia gitu ko piti angko bana ya bisu. Kalau nyo ada pasan maka disunahkan. Tapi kalau ada pasan nyo mati lo janye ndak pasan-pasan kawado maka makruh. Tapi kalau makruh maka rancak yang dikorbankan tu kita nani duit. Nah ninyo pakaronya lah selesai kita kaji balik nan hukum korban sunnatun muakkadatun yang terkait korban itu Nabi Abdal bagi orang yang hidup, orangnya mati kalau dengan wasiat. Itu kaji Pak Ji. Apa manai? Apa Ji boleh lo manai? Enggak masalah atau tinggal sedekah ke buat. Mangga korban bali siku jawi angku yo kamu lui orang. Pak Ji, iyo kamu uli orang pesantren iyo ajawi siku yang pembelian. Ko sedekah tu kalau enggak sedekah sampai. Tapi kalau niat kurban ada kajian tertentu.
Kurban itu Bapak Ibu boleh tengok dalam kajian mazhab Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, silakan dibaca. Nah, itulah sahih dan diterjih para ulama mazhab Syafi'i, hukum berkorban terhadap orang sudah meninggal makruh kecuali kalau ada wasiat. Tapi kalau masyarakat apa barang? Masyarakat biasa ya, Wak. Angku awak kau sedekah siku jawi to muli musaji raya gua pahalonyo dinian to orang gae sampai. Nah, itu masa jadi korban spesifik. Jadi makruh tuan cari tinggal. Nah, Allah babuwe lo mangko nak kerpe. Awak jawi lah di Bali dawa duit 800 pa. Wan siala sakalo 70 ah. Tarapui lah payala biuti biuta sadoe to 3,5. Allah babuwe lo mangko kabului. Ah, tu gaji tu. Ah, dari we. Can dari we. Ba mak. Ndak ada wajib berkorban doh. Ndaknya maknya wajib barangkali ndak ada wajib doh. Berkorban ko sunat barane sabanya umuyawa bara tahun kali kambing sikua. Kalau umuya mak 70 tahun berarti 70 ku kambingnya atau 10 ku jauh ye. Kok lai taloknya mak. Kalau ndak talok bara talok sajo. Halah. Jadi akan masih wajib ya kiamat itu Jadi barangkali dah ada wajib korban itu sunat yang ditakitkan. Nah, jadi kita jale-jale saja Bapak Ibu masalah hukum fikih terang itulah aja pasti. Ada lagi Pak Ji? Ada lagi? Alah ya. Ya. Iya. Ya. Apabila cukup saiku jawi, Iya. batik basah itu ada tadi. Oh, kalau adat itu boleh ya. Artinya diawa atau ada budaya diawa, cukui saiku jawi diawa, dimbong sia agak kadang doa sekete. Bepelo jawi siku lai, itu nak ada masalah. Batik basah. Batik basah namanya. Batik basah aku ana mau istilah aku. Basah sampai kagak. Oh, berdoa gitu ya. Batik basahan. Itu nak ada masalah. Ya artinya mendoa itu kan ada masalah tuh loh. Diundang guru-guru, diundang rahasia mendoa wa itu nah. Nah, walaupun kini istilah tadi namanya bacaronya budaya masing-masing, walaupun ada perbedaan, itu tidak ada persoalan. Kalau lo dicek ke Jawa ya kuat bahasa lo lihat ya. Jadi itu bukan budaya yang berlaku atau adat yang berlaku di suatu suatu daerah barangkali. Nah, tidak wajib dong. Kalau tidak bati bahasa, batongku sah korban tindak sah juga. Nah, itu contoh. Jadi kita jalan jom. Jadi Bapak Ibu barangkali mungkin dekan galarui mudah-mudahan walaupun saketek kita baca tuntuan berkah dan bermanfaat ambo akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalau ada tersinggungan talantung kan niat keturun nembung minta maaf tu kesalahan nambo selaku manusia biasa. Kalau ada kebaikan tu rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.